Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2894 terjual dan masih menghitung uang. Giant Net City benar-benar mendidih karena kegembiraan. Blood Divine Sun yang mulia melakukan solo run dan langsung meninju kota raksasa Ki Selatan. Pencapaian pertempuran yang luar biasa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, Putra Dewa Darah yang mulia sebenarnya memiliki kekuatan asal di tubuhnya. Sebenarnya ada kekuatan asal pada tubuh Saint Sovereign Heaven. Masyarakat umum tidak mengetahui keberadaan Chaos Bloodstone. Tapi itu tidak masalah. Sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa Saint Sovereign Heaven memiliki kekuatan asal di tubuhnya. Prestise Ye Yuan tidak ada bandingannya untuk beberapa waktu. Bahkan ketika Eugene mendengar berita ini, dia juga tercengang. Dia merasa bahwa putra Dewa Darah ini tidak dapat diandalkan dan agak memiliki ambisi besar tanpa kemampuan nyata. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Bahkan dengan kekuatan asal yang melindungi, bukanlah hal yang mudah untuk menembus kota raksasa Ki Selatan juga. Kalau tidak, Blood Promise, beberapa pembangkit tenaga listrik asal ini, akan lama dibebankan. Dorongan yang dibawa oleh pertempuran ini ke pertumpahan darah sangat besar. Mereka sangat percaya bahwa pasukan kota jaring raksasa dapat menembus penghalang surga absolut di bawah pimpinan Putra Dewa Darah dan memberikan kontribusi luar biasa yang tiada taranya. Apa yang diinginkan Ye Yuan justru efek ini. 3 hari kemudian, tentara selesai berkumpul. Meskipun dikatakan 200.000 orang, sebenarnya hanya ada 180.000 saat ini. Dalam beberapa hari pengepungan kota ini, ras darah masih kalah 20.000. Ye Yuan berdiri di depan tentara, menakjubkan seolah-olah dia tidak ada bandingannya di dunia. Tatapannya menyapu seluruh pasukan, dan dia berteriak, semuanya, ini adalah pertempuran pertama bawahan ini, dan ini juga pertempuran untuk memperbaiki nama kita. Dalam pertempuran ini, bawahan ini akan memimpin kalian semua dan menembus kota raksasa Ki Selatan, menyelesaikan eksploitasi yang mulia tanpa tandingan. Apakah kalian semua percaya? Perlombaan darah menganjurkan kekuatan. Ye Yuan sudah lama membuktikan kekuatannya dalam pertempuran 100 putra. Lari solo 3 hari yang lalu bahkan membuat gengsinya mencapai level seperti tengah hari. Matahari, yang mulia pasti akan menang. Perlombaan darah pasti akan menang. Lebih dari 200.000 suara orang mengguncang langit, bergema di seluruh dunia. Tatapan mereka, saat melihat Ye Yuan, dipenuhi dengan tatapan pemujaan. Mereka sangat percaya bahwa ini adalah pemimpin yang memimpin mereka menuju cahaya. Blood Promise menyaksikan adegan ini dan mau tak mau merasa sangat malu juga. Dia telah memimpin tentara selama bertahun-tahun dan tidak pernah menikmati prestise seperti itu sebelumnya. Dengan momentum ini, mengapa khawatir kota raksasa Ki Selatan tidak akan hancur? Menghadapi Ye Yuan, dia sebenarnya merasa malu dengan ketidaklayakannya. Merancang, di bawah perintahnya, tentara pergi. Menembus perbatasan dalam jumlah besar, kota raksasa Ki Selatan mengalami rasa sakit keputusasaan sekali lagi. Apalagi ketika melihat mental dan aura tentara ini sudah sangat berbeda. Di masa lalu, ras darah mengalami kemunduran berulang kali dan memiliki moral yang rendah. Kekuatan tempur mereka sering tidak bisa dilepaskan. Tetapi hari ini, pasukan ini memiliki momentum yang tak terhentikan, seolah-olah mereka dilahirkan kembali. Jelas dalam hati mereka bahwa itu karena seorang pemimpin baru lahir di antara mereka. Pemimpin baru ini sebenarnya adalah seseorang yang membunuh jalannya ke kota raksasa Ki Selatan. Ini benar-benar penghinaan terbesar bagi tentara Ki Selatan. Saudara Feng, situasi ini buruk. Tangan kanan Feng Xiaotian, yang juga merupakan pembangkit tenaga listrik asal, Chen Yi, berkata dengan cemberut. Alis Feng Xiaotian juga berkerut erat. Apa yang Ye Yuan lakukan? Hari itu, dia menatapnya, membuatnya sengaja bersikap santai. Ini jelas membuat pamor Ye Yuan mencapai puncaknya. Tapi bantuan apa ini untuk perang ini? Orang ini tidak akan berubah menjadi pengkhianat, kan? Adapun obat apa yang Ye Yuan jual di labunya, Feng Xiaotian juga tidak jelas. Menolak 200.000 elit ras darah, ini sama sekali bukan masalah yang mudah. Bahkan jika Feng Xiaotian percaya pada Ye Yuan, dia juga tidak tahu apa yang bisa digunakan Ye Yuan untuk menyelamatkan kota raksasa Ki Selatan.
Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Feng Xiaotian berkata dengan suara serius. Jauh di sana, Ye Yuan berdiri di depan tentara, menakjubkan. Dia melihat Blood Promise dan berkata dengan dingin, Blood Promise, Feng Xiaotian akan diserahkan padamu. Jumlah alam kaisar kita 3 kali lipat dari mereka. Kali ini, jika kamu masih tidak bisa menghadapi Feng Xiaotian, bawa kepalamu untuk menemuiku. Ekspresi Blood Promise berubah muram, dan dia berkata dengan suara serius, Yang Mulia yakinlah, aku pasti akan mengalahkan Feng Xiaotian kali ini. Seperti yang dia katakan, dia memimpin pembangkit tenaga Kaisar Realem dan langsung menuju kota raksasa Ki Selatan. Selama di kamp utama Heaven One, masing-masing dan setiap orang mirip dengan menghadapi musuh besar, menunggu serangan gencar dari tentara ras darah. Namun, Ye Yuan tiba-tiba menunjuk ke salah satu surga penguasa sejati dan berkata dengan dingin, kamu, bawa 3.000 orang dan serang ke arah itu. Ya, surga penguasa sejati sangat bersemangat, membawa 3.000 orang dan segera bergegas. Semua orang, termasuk pasukan Heaven One sedang menunggu perintah Ye Yuan berikutnya. Tapi, tidak ada. Surga penguasa sejati itu berpikir bahwa mereka hanyalah barisan depan dan pasukan yang tersisa akan segera datang. Tapi dia tidak melihat gerakan apapun sampai kematiannya. Mengapa, Yang Mulia? Mengapa? Di ranjang kematiannya, surga penguasa sejati itu berteriak dengan gila. 3.000 versus 15.000, dan itu bahkan sambil menahan kota yang melindungi Grand Array. Pasukan Heaven One membunuh mereka semudah meniup debu. Selanjutnya, arah yang ditunjuk Ye Yuan tepat di mana Grand Array sangat kuat. Orang-orang ini langsung menjadi umpan meriam dan bahkan tidak menggerakkan satu gelombang pun. Mengapa? Tentara ras darah juga sangat ingin bertanya, tetapi prestise Ye Yuan saat ini seperti matahari siang. Meskipun mereka memiliki keraguan, mereka percaya Ye Yuan tanpa bayangan keraguan dan merasa bahwa tindakan Ye Yuan pasti memiliki makna yang dalam. Kamu, bawa 3.000 orang dan serang ke arah itu. Ye Yuan menunjuk ke surga penguasa sejati lainnya dan memberikan perintah yang sama. Namun, arah serangan kali ini berubah ke tempat yang berbeda. Kecuali, tempat ini sama di mana Grand Array sangat kuat. Surga penguasa sejati ragu-ragu sebentar tetapi masih membawa 3.000 orang dan segera bergegas. Di medan perang, mematuhi perintah adalah yang utama. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Pasukan Heaven One memusnahkan 6.000 pasukan ras darah hampir tanpa cedera. Semua orang dipukul tidak masuk akal. Apa-apaan ini? Mencari kematian. Ketiga kalinya, Ye Yuan menunjuk ke surga penguasa sejati lainnya dan masih membawa 3.000 orang. Kali ini, kepercayaan semua orang pada Ye Yuan akhirnya goyah. Orang-orang tidak bodoh. Tidak ada yang mau mengadili kematian. Surga penguasa sejati berkata, Yang Mulia, bolehkah saya bertanya mengapa? Ye Yuan berkata, apakah kamu bersedia berkorban untuk ras darah? Surga penguasa sejati mengangguk dan berkata, tentu saja. Tapi aku tidak ingin mati sia-sia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana itu bisa tidak berarti? Berjanjilah si bodoh itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu bagaimana menyerang kota seperti lalat tanpa kepala. Sudah beberapa abad, dan dia sama sekali tidak tahu di mana letak kelemahan kota raksasa Ki Selatan. Itu benar, kalian semua menyerahkan diri kalian sampai mati, tetapi kematian kalian sama sekali tidak berarti. Meskipun kota yang melindungi Grand Array ini sangat kuat, ia juga memiliki titik lemah. Selama kita mengetahui titik lemahnya, menembus kota raksasa Ki Selatan akan semudah membalikkan tangan kita. Karena itu, jika Anda mengetahuinya, Anda akan menjadi pahlawan ras darah kami. Sepertinya kita memiliki beberapa korban sekarang, tetapi pada akhirnya, kita pasti akan kehilangan lebih sedikit orang. Suara mendesing. Perlombaan darah mendidih dengan kegembiraan. Memang layak menjadi putra Dewa Darah yang mulia, brilian tiada taranya. Penjelasan Ye Yuan segera meyakinkan semua orang. Dan ketika pasukan Heaven One di sana mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka langsung merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Kegembiraan atas kemenangan tadi langsung sirna tanpa bekas. Dan seperti yang Ye Yuan katakan, tidak peduli seberapa kuat formasinya, itu juga memiliki titik lemah. Begitu titik lemah ditemukan, maka mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Bukan karena Blood Promise itu bodoh, tetapi ras darah itu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang formasi Dao.
Karena itu, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Pembangkit tenaga tentara Heaven One semuanya memiliki ekspresi serius. Putra Dewa Darah ini memang berbeda. Setidaknya, dia masih sedikit memahami Dao of Array Formation. Ini sudah luar biasa. Benar saja, di bawah pembodohan Ye Yuan, surga penguasa sejati itu membawa 3.000 orang untuk pergi dan mati lagi. Pertempuran belum terjadi, dan ras darah telah kehilangan 10.000 orang. Di belakang Ye Yuan, Yang King tidak memiliki ekspresi, tetapi hatinya sudah lama bersemi dengan sukacita. Orang ini terlalu mampu menipu orang lain. Perlombaan darah, sekelompok orang bodoh ini, dijual olehnya dan masih menghitung uang untuknya. Tidak heran dia bisa menjadi putra Dewa Darah. Sementara Feng Xiaotian tercengang dengan keheranan di dalam hatinya, kapan membunuh orang berdarah menjadi begitu mudah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk menipu ras darah. Tidak tahu berapa banyak dari mereka yang harus mati untuk membunuh satu keluarga darah. Tapi Ye Yuan membunuh puluhan ribu dalam satu gerakan. Sebelumnya, Ye Yuan sudah menjebak 100.000 darah. Dalam sekejap mata hari ini, dia menjebak 10.000 lagi. Namun, itu benar-benar sangat memuaskan. Jika semua ras darah bisa dibunuh seperti ini, seberapa hebatnya itu? Berapa banyak saudara yang tidak perlu mati di medan perang? Namun, dia secara alami tahu bahwa ini hanya harapan yang berlebihan. Setelah itu, Ye Yuan menjual lagi dan lagi. Setiap kali, dia berubah ke arah yang berbeda. Tapi, tanpa pengecualian sedikit pun, mereka semua pergi ke tempat-tempat di mana kota yang melindungi Grand Array itu kuat. Pada awalnya, semua orang merasa bahwa Ye Yuan brilian dan perkasa. Namun lambat laun, mereka juga merasakan ada yang tidak beres. Dalam waktu singkat ini, 40 hingga 50.000 orang telah meninggal. Pada tingkat ini, semua orang akan mati, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat menyelidiki di mana titik lemah Grand Array itu. Yang mulia, saya khawatir ini tidak pantas, kan? Lebih dari 40.000 orang telah meninggal, tetapi tidak berfungsi sama sekali. Pada tingkat ini, kapan itu akan berakhir? Petik 2. Yang berbicara adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem setengah langkah. Dia juga orang nomor 1 di True Sovereign 100 Suns, Sue Yi. Dia jelas memiliki kualifikasi ini untuk menanyai Ye Yuan. Yang mulia, kami tidak bisa melanjutkan penyelidikan seperti ini lagi. Ya, Yang mulia, ayo serang kota. Saat Sue Yi membuka mulutnya, banyak orang setuju. Mereka serius tidak bisa melihat lagi. Lebih dari 180.000 orang berkurang menjadi hanya 140.000 dalam waktu singkat. 40.000 orang ini bisa membunuh beberapa ribu orang Qi Selatan tidak peduli apa, kan? Tapi sekarang, mereka mati bahkan tanpa memanen apapun. Apakah Anda mempertanyakan bawahan ini? Atau, apakah Anda semua mempertanyakan bawahan ini? Bagaimana bawahan ini melakukan sesuatu? Apakah saya masih membutuhkan Anda semua untuk mengajar? Petik 2. Ye Yuan berteriak dengan dingin. Orang-orang itu segera berhenti berbicara. Hari-hari ini, akumulasi prestise Ye Yuan dimasukkan ke dalam permainan penuh pada saat ini. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa itu tidak akan bertahan lama lagi. Itu benar, langkah Yang Mulia pasti memiliki arti yang dalam, saya akan mendukung Yang Mulia. Yang King juga maju tepat waktu saat ini. Kata-kata ini juga mendapat persetujuan banyak orang. Ye Yuan masih memiliki dasar yang kuat dalam hal ini. Tentara, benar saja, kata-kata ini segera membungkam keraguan. Kamu, bawa 3.000 orang untuk menyerang tempat itu. Ye Yuan menunjuk Sue Yi dan berkata dengan suara dingin. Ekspresi Sue Yi berubah. Tatapannya saat melihat ke arah Ye Yuan penuh dengan kedinginan. Sebelumnya, kekuatan True Sovereign Heavens itu biasa saja. Mereka hanyalah beberapa umpan meriam. Jika mereka mati, maka mereka mati. Tapi, nomor 1 True Sovereign 100 Suns yang akan menjadi umpan meriam agak berlebihan, kan? Apa, Anda ingin menentang perintah? Atau apakah Anda tidak ingin mendedikasikan hidup Anda untuk ras kita sama sekali? Mata Ye Yuan juga menjadi dingin. Sue Yi mengatupkan giginya erat-erat, matanya memerah. Dia saat ini jatuh ke dalam dilema. Matilah. Tidak pergi, masih mati. Dihadapkan oleh musuh yang tangguh, menentang perintah yang diberikan oleh Putra Dewa Darah, ini bukan lelucon. Baiklah,
Aku akan pergi. Tapi saya harap saya adalah kelompok terakhir yang pergi. Jika saya mati di bawah barisan besar, Yang Mulia, tolong serang kota. Kalau terus begini, nomor kita tidak akan bisa mengalahkan Qi Selatan lagi. Sui berkata dengan suara serius. Kau pergi saja. Bawahan ini memikirkan apa yang harus dilakukan. Bawahan ini adalah putra Dewa Darah, penerus Wang Zuo. Mungkinkah saya masih bisa membantu aliansi surga satu? Ye Yuan berkata dengan mendengus dingin. Pada saat ini, Ye Yuan menonjolkan identitasnya sebagai penerus Wang Zuo, dan ini segera menekan provokasi Sui. Ya, apa alasan penerus Wang Zuo membiarkan dirinya gagal mengambil alih kota? Kekalahan ini akan menjadi pukulan fatal bagi reputasi putra Dewa Darah. Orang harus tahu, putra surgawi darah belum dianugerahkan secara resmi. Sui pergi, lalu dia mati. 3.000 orang ini masih sepenuhnya musnah. Kekuatan Sui secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Tapi, tidak peduli seberapa kuat dia, jumlah orang yang dia bawa juga terlalu sedikit. Menghadapi barisan besar dan pasukan surga satu, dia hanya bisa mengambil jalan yang menuju kematian. Hati Yang King berbunga-bunga dengan sukacita. Sui benda sialan ini sebenarnya ditipu sampai mati oleh Ye Yuan begitu saja. Hahaha. Pertempuran 100 putra, orang ini mengalahkannya dan bahkan mempermalukannya di atas panggung. Bersemangat. Tidak peduli seberapa mengesankan Anda juga tidak sehebat saudara ayah Anda. Saudara laki-laki ayahmu bisa mengambil nyawamu dengan satu kata. Namun, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu, pergi dan coba ke sana. Ye Yuan menunjuk ke True Sovereign Hundred Sun lainnya dan berkata. Baru saja, dia membuat banyak suara. Siapa yang akan menjadi target Ye Yuan jika bukan dia? 100 putra penguasa sejati itu tercengang. Apakah Anda panik? Selesai belum? Kali ini, suara pertanyaan semakin keras. Kata-kata Sui masih membuat gugup banyak orang. Pertempuran ini belum terjadi dan beberapa puluh ribu orang telah tewas. Akan aneh jika mereka tidak punya pikiran. Jika Ye Yuan bukan putra Dewa Darah yang langka, orang-orang berdarah ini akan lama memberontak. Itu juga karena reputasi menakjubkan dari Blood Divine Sun terlalu besar, ditambah dengan kinerja eksplosif Ye Yuan sebelumnya, yang membuat Ye Yuan bertahan sampai sekarang. 100 putra itu masih pergi. Lalu dia masih mati. Setelah banyak True Sovereign Hundred Suns ditipu sampai mati berturut-turut, Blood Promise akhirnya yang pertama meledak. Blood Azure, apa yang kamu lakukan? Lebih dari 50.000 orang telah tewas dan Anda masih belum memulai pertempuran. Metodemu tidak berhasil, cepat dan serang kota. Blood Promise berkata dengan marah. Ye Yuan berkata dengan dingin, bagaimana bawahan ini melakukan sesuatu, ini masih bukan giliranmu untuk datang dan menunjuk dan memerintahku. Blood Promise berkata dengan sangat marah, omong kosong. Saya komandan tentara ini. Pertempuran ini menyangkut gambaran yang lebih besar. Saya tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh. Ye Yuan masih berkata dengan acuh tak acuh, kamu pikir kamu siapa? Berani begitu kurang ajar terhadap bawahan ini. Yang Mulia, bawahan ini merasa bahwa apa yang dikatakan Lord Blood Promise benar. Kita seharusnya sudah menyerang kota. Yang berbicara adalah Blue Dage, orang nomor satu Saint Sovereign. Dengan dia yang memimpin, 100 putra lainnya juga maju untuk menentangnya. Yang Mulia, kita seharusnya sudah menyerang kota. Yang Mulia, tidak bisa terus menyelidiki seperti ini. Yang Mulia, jika kita masih tidak menyerang kota, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Bahkan pada titik ini, mereka masih tidak berani menanyai Ye Yuan dengan mudah, tetapi mereka hanya mendesaknya untuk menyerang kota. Tapi makna orang-orang ini sudah sangat jelas. Ye Yuan menunjuk Blue Dage dan berkata dengan dingin, pergilah. Tatapan Blue Dage berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan suara dingin, aku tidak akan pergi. Tatapan Ye Yuan berubah dingin dan dia berkata dengan marah, kamu berani menentang perintah. Blue Dage berkata dengan mendengus dingin, Yang Mulia, Blue Dage, tidak punya pilihan selain menentang perintah. Saya ingin bertanya, siapa lagi yang ingin pergi dan menjadi umpan meriam? Semua orang terdiam. Jelas, Ye Yuan sudah kehabisan jejak terakhir dari prestisenya. Tentara ini tidak memiliki siapapun yang mendengarkannya lagi. Namun, dia secara alami tidak peduli. Ini adalah hasil yang dia inginkan sejak awal. Yang Mulia, maafkan Blue Dage karena berani.
Saat ini, aku sangat meragukan motifmu. Blue Dage memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin. 100 putra tidak memiliki orang bodoh. Hanya karena identitas Ye Yuan, tidak ada yang berani maju dan menanyainya. Tapi sekarang, semuanya sudah berkembang ke tahap ini. Mereka tidak punya pilihan selain maju dan menentang Ye Yuan. Orang-orang ini secara alami tidak akan bodoh sampai mereka hanya akan mengerti setelah Ye Yuan membunuh semua orang. Awalnya, tatapan Ye Yuan saat melihat Blue Dage sangat marah. Tapi tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, tidak perlu meragukannya. Apa yang Anda pikirkan benar. Motif saya tidak murni untuk memulai. Bab 2896 mengungkap identitas, semua terkejut. Tiba-tiba, aura di tubuh Ye Yuan sangat berubah. Aura berdarah mengerikan itu tiba-tiba menjadi aura manusia. Dan penampilannya pun mengalami perubahan pergolakan. Semua orang langsung tercengang. Ini main apa? Terutama pembangkit tenaga darah ras, masing-masing dan setiap orang terkejut sampai bola mata mereka keluar. Ini, apa yang terjadi? Putra Dewa Darah yang mulia, apakah manusia? Apakah mataku gagal? Benar-benar aneh melihat hantu. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang menyangka bahwa adegan dramatis seperti itu akan terjadi. Pengganti raja kita, raja generasi baru, sebenarnya adalah manusia. Apakah ada kesalahan? Di sana, ketika Blood Promise, yang saat ini bertarung sengit dengan Feng Xiaotian, melihat pemandangan aneh ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Namun, Feng Xiaotian sudah lama bersiap, merebut celah ini dan menghancurkan setengah dari tubuh Blood Promise dengan satu gerakan. Berhasil dengan satu gerakan, Feng Xiaotian tidak terburu-buru untuk mengejar lagi, tetapi tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Blood Divine Sun ras darah Anda sebenarnya adalah ras manusia kita. Hahaha. Perubahan mendadak ini benar-benar terlalu eksplosif. Blood Promise baru saja meregenerasi tubuhnya dan langsung memuntahkan seteguk darah tua. Ini terlalu melemahkan semangat. Pertempuran belum terjadi, dan mereka sudah kehilangan puluhan ribu nyawa. Pada akhirnya, kepala komando mereka sebenarnya adalah musuh. Blood Divine Sun, seberapa transenden status itu, seberapa mulia identitasnya. Dalam perlombaan darah, dia praktis di bawah satu orang dan di atas orang lain. Bahkan alam hegemon tidak berani dengan mudah menyinggung perasaannya juga. Tetapi keberadaan transenden seperti itu sebenarnya diberikan kepada manusia. Ini benar-benar sebuah ironi besar. Kedua mata Blood Promise hampir memuntahkan api. Dia menatap tajam ke arah Ye Yuan dan berkata dengan marah, Blood Azure, siapa sebenarnya? Anda, kata-katanya menanyakan pertanyaan yang dimiliki semua orang. Siapa dia? Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya ingatanmu tidak terlalu bagus. Terakhir kali, bukankah kamu kehilangan pasukan 100.000 di tanganku? Petik 2. Pupil Blood Promise mengerut, dan dia berteriak ketakutan, kamu adalah Ye Yuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Tentu saja bukan karena dia memiliki ingatan yang buruk. Hanya saja dalam pertempuran besar sebelumnya, Ye Yuan hanyalah karakter kecil yang tidak penting. Bagaimana mungkin dia, Kaisar Sakra Surga, mengenal Ye Yuan? Itu juga kemudian, setelah semua jenis intel ditransmisikan kembali, Blood Promise tahu bahwa dia benar-benar dikalahkan di tangan bocah Saint Sovereign Heaven. Namun, sudah berapa lama? Bagaimana Ye Yuan menjadi Blood Divine Sun dari ras darah dengan goyangan tubuhnya? Ini terlalu mengerikan. Ya, di luar keterkejutannya, Blood Promise memiliki perasaan yang luar biasa. Seorang manusia mengubah penampilannya dan memasuki ras darah. Dia menjadi kepala dari 100 putra, memasuki kuil Dewa Darah, dan bahkan pada akhirnya memperoleh pengakuan batu induk, menjadi putra Dewa Darah. Rangkaian peristiwa ini hanyalah sebuah cerita mitologis. Kedengarannya fantastis, tetapi itu benar-benar terjadi. Dia benar-benar diarahkan ke wajahnya oleh Saint Sovereign Heaven manusia dan memarahi sampah. Hal seperti semut sebenarnya sedang memerintahkannya. Blood Promise benar-benar merasa dia sangat bernasib buruk saat ini. Tidak heran dia membantai rekan-rekannya dengan gila-gilaan dalam pertempuran 100 putra. Blue Dage juga memikirkan sesuatu, pupil matanya mengerut. Bahkan dia hampir mati di tangan Ye Yuan juga. Gila. Benar-benar gila. Dari awal pertempuran 100 putra di bawah sekarang,
berapa banyak elit ras darah yang mati di bawah tangannya. Puluhan ribu. Menambahkan 50.000 orang hari ini, Ye Yuan telah membunuh hampir 100.000 ras darah Saint Sovereign Heavens. Di antara mereka, ada banyak yang jenius tak tertandingi, keberadaan yang mungkin bisa menjadi hegemoni di masa depan. Tiba-tiba, Blood Promise merasa seperti jantungnya meneteskan darah. Ini benar-benar keajaiban yang luar biasa. Sisi Heaven One Alliance juga tidak masuk akal. Blood Divine Sun dari ras darah sebenarnya adalah Ye Yuan. Apa-apaan? Baru saja, saya masih memarahi orang ini karena menjadi orang bodoh, melepaskan gerakan ceroboh. Poin serangan yang dia pilih adalah semua area di mana Grand Array adalah yang terkuat. Mungkinkah putra Dewa Darah itu idiot? Hari ini, kebenaran terungkap. Hahaha, terlalu memuaskan. Membantai 50.000 darah tanpa kehilangan satu pasukan. Di antara mereka juga ada seseorang seperti penguasa sejati nomor 1, Sui. Terlalu luar biasa. Ini benar-benar surga yang membantu aliansi satu surga kami. Pada saat putus asa, sosok yang luar biasa seperti itu benar-benar muncul. Kakak Yuan perkasa, kamu adalah idolaku. Terlalu memuaskan. Sebelumnya, Anda menipu 100.000 Bloodkins sampai mati. Sekarang, Anda menipu 50.000 elit lagi sampai mati. Menakjubkan. Kakak Yuan, aku terlalu mencintaimu. Jenderal dan tentara Heaven One sudah gelisah sampai mereka mengoceh. Dampak yang Ye Yuan berikan kepada semua orang dengan mengungkapkan identitasnya terlalu kuat. Hal ini mengakibatkan seluruh pertempuran jatuh ke jeda singkat. Sepasang mata Blood Promise sudah ingin meneteskan darah. Dia berteriak, bunuh. Semuanya, menyerahlah untuk menyerang kota dan bunuh ini untukku. Raungan ini bergema di seluruh langit, mengejutkan sampai gendang telinga semua orang sedikit sakit. Bisa dilihat betapa marahnya Blood Promise saat ini. Ketika dia menjadi marah, tentara ras darah akhirnya bereaksi. 180.000 tentara yang kuat baru saja tersisa dengan 130.000 plus saat ini. Tapi kekuatan ini cukup untuk memusnahkan Ye Yuan 10.000 kali lipat. Ekspresi Feng Xiaotian juga berubah, secara naluriah ingin pergi. Tapi, sebelum dia pindah, Blood Promise membawa sekelompok Kaisar Realem dan menyerbu. Ingin menyelamatkannya, tidak ada kesempatan. Karena dia ingin menjadi pahlawan, maka dia seharusnya memikirkan apa konsekuensinya. Kata-kata Blood Promise membawa kekejaman yang kental. Feng Xiaotian diikat oleh Blood Promise dan yang lainnya dan tidak bisa lolos sama sekali. Dan wajah para prajurit dan jenderal tentara Heaven One juga berubah drastis. Baru saja, mereka hanya peduli untuk bersemangat dan benar-benar lupa bahwa Ye Yuan masih berada di kamp musuh. Ada lebih dari 100.000 pasukan di sekelilingnya. Tapi mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya memiliki lebih dari 10.000 orang. Begitu mereka pergi keluar kota, tanpa perlindungan dari barisan besar, mereka akan dimakan oleh lebih dari 100.000 tentara ini sampai tidak ada ampas yang tersisa. Tepat pada saat ini, Feng Xiaotian mengaum dengan marah, seluruh pasukan, keluar dari kota. Simpan Ye Yuan dengan cara apapun. Petik 2. Ini mempertaruhkan nasib seluruh kota. Dalam pandangan Feng Xiaotian, bahkan jika kota raksasa Qi Selatan jatuh, itu tidak sepenting Ye Yuan juga. Serangkaian manipulasi seperti supernatural ini benar-benar mengejutkan semua surga. Kemungkinan besar, Ye Yuan lain tidak dapat ditemukan di 33 surga. Ini adalah sosok seperti legendaris. Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya mati. Karena itu, dia memberikan perintah ini tanpa ragu sedikitpun. Perintahnya dilakukan sekaligus. Panglima tentara sudah memimpin tentara untuk bersiap keluar kota. Ketika Blood Promise melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Inilah tepatnya pemandangan yang ingin dia lihat. Jadi bagaimana jika seorang Ye Yuan menipu puluhan ribu orang sampai mati? Selama kota raksasa Qi Selatan dilanggar, dia akan menjadi pejabat berjasa besar ras darah. Pada saat itu, dia akan bisa memasuki kehampaan dan mendapatkan pencerahan di batu darah keos. Alam hegemon sudah dekat. Ketika Ye Yuan mendengar perintah ini, dia merasakan kehangatan di hatinya juga. Namun, dia berteriak dengan dingin, semua berhenti untukku. Serahkan lebih dari 100.000 orang yang tersisa kepadaku. Petik 2. Lebih dari 100.000 tentara berdarah, wajah setiap orang mengungkapkan tampilan yang sangat aneh. Orang ini tidak menjadi gila, kan?
Bab 2897, Permainan yang Menakjubkan. Orang ini melakukannya lagi. Di kerumunan, murid Yang King mengerut, secara naluriah merasa takut. Saat itu, pemandangan spektakuler di laut itu masih segar dalam ingatannya sampai sekarang. Tapi, mengingat kembali, Ye Yuan sepertinya sudah lama tidak melampaui kesengsaraan. Terakhir kali dia mengatasi kesengsaraan, saat itulah dia menerobos ke atas Saint Sovereign Heaven. Berpikir sampai di sini, kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan. Orang lain tidak tahu betapa mengerikannya kesengsaraan Dao Ye Yuan, tapi dia tahu. Mengikuti orang ini benar-benar memiliki 9 kesempatan untuk mati dan 1 kesempatan untuk hidup. Meskipun memuaskan, dia bermain dengan hidupnya setiap hari. Yang King tahu, tetapi sisanya tidak tahu. Ketika mereka mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka merasa itu sangat menggelikan. Huhu, putra Dewa Darah Dewa kita berkata bahwa dia akan berurusan dengan 100 lebih dari 1000 dari kita sendirian. Menakjubkan. Memang layak menjadi putra Dewa Darah Dewa. Tuan Darah Dewa Putra, bahkan jika kami berdiri di sini dan membiarkanmu membunuh, kamu juga harus membunuh sampai tanganmu berubah menjadi jeli, kan? Mereka tahu bahwa Ye Yuan tangguh. Jika mereka semua adalah Saint Sovereign Heavens, mereka mungkin benar-benar tidak dapat menghentikannya. Tetapi ada juga beberapa ribu surga penguasa sejati yang hadir. Di antara mereka, bahkan ada ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat putra. Bisakah Ye Yuan sendirian menangani begitu banyak? Jika lebih dari 100.000 orang dibunuh oleh Ye Yuan, bukankah itu lelucon? Buang-buang nafasmu dengannya untuk serang bersama dan bunuh dia untuk kursi ini. Bunuh dia. Blood Promise sudah benar-benar mengamuk saat ini. Dia merasa marah karena dipermalukan setelah dipermainkan. Seorang ahli perkasa alam asal yang ditinggikan sebenarnya dipermainkan oleh Saint Sovereign Heaven di telapak tangannya. Memalukan. Ketika Blood Promise marah, pasukan ras darah tidak lagi ragu-ragu. Satu demi satu serangan mengerikan datang menyapa tubuh Ye Yuan. Mengenai ini, Ye Yuan hanya tersenyum cerah. Pada saat ini, dia tidak lagi menekan wilayahnya, membiarkan auranya meroket sesuka hati. Ranah Ye Yuan sudah terlalu lama ditekan. Setelah melepaskannya, gelombang energi yang mengerikan langsung menyapu sekeliling. Lusinan pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven langsung dihancurkan menjadi debu oleh gelombang energi ini. Beberapa surga penguasa sejati juga terluka parah. Adapun serangan itu, ketika Ye Yuan menunjukkan teknik gerakannya, mereka tidak bisa mendarat di tubuhnya sama sekali. Kadang-kadang, beberapa dengan mudah dimusnahkan oleh gelombang energi ini juga. Semua orang menjadi bodoh karena takjub. Mengapa keributan begitu besar ketika orang ini menerobos? Apakah True Sovereign Heaven ditembus seperti ini? Seperti yang diharapkan dari Blood Divine Sun, keributan dari terobosan True Sovereign Heaven ini juga terlalu besar. Tetapi segera, mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kesengsaraan Dao datang. Tidak bagus, kesengsaraan Daoku ada di sini. Kali ini, sepertinya sangat kuat. Kesengsaraan Daoku juga datang. Apa-apaan? Apa yang terjadi di sini? Saya jelas baru saja melampaui kesengsaraan Dao saya belum lama ini. Kenapa di sini lagi? Ini Ye Yuan. Orang ini menerobos ke surga penguasa sejati dan secara langsung menjatuhkan kesengsaraan Dao penguasa sejati. Petik 2. Ini adalah 5 kesengsaraan Dao bencana. Benar-benar melihat hantu. Menembus ke surga penguasa sejati dan dia langsung menjatuhkan 5 kesengsaraan Dao bencana. Petik 2. Di tentara ras darah, teriakan alarm bergema. Lapisan awan kesusahan berkumpul di atas kepala tentara ras darah. Selanjutnya, itu mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tentara ras darah tampaknya telah terjangkit wabah, kesengsaraan Dao datang satu demi satu. Di atas langit, penuh sesak. Tapi, seolah-olah semua awan kesusahan terpusat di sekitar awan kesusahan besar yang tak tertandingi. Awan kesusahan itu menutupi langit dan menutupi matahari, memancarkan aura yang membuat orang merasakan jantung berdebar-debar. Bahkan ketika Blood Promise melihatnya, dia juga merasa gugup. Dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Bagaimana bocah ini bisa memanggil kesengsaraan Dao yang begitu menakutkan? Benar, anak ini adalah seorang kultivator yang berbeda. Tapi pembudidaya yang berbeda juga tidak sampai sejauh ini, kan? Seberapa cemburukah orang ini membuat surga? Ketika Ye Yuan melihat kekuatan seperti itu,
sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk berkedut juga. Kali ini, sepertinya itu terlalu berlebihan. Tetapi pada saat berikutnya, pupil matanya sedikit mengerut, melihat ke atas langit dengan ngeri. Karena awan kesusahan mulai menyatu. Awan kesusahan yang tak terhitung jumlahnya itu semuanya bergabung menuju awan kesusahan paling tengah. Kekuatan awan kesusahan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, semakin kuat. Lebih dari 100.000 pembangkit tenaga darah ras, kulit mereka praktis pucat pasi. Ini kesengsaraan Dao macam apa ini? 5 kesengsaraan Dao bencana. 9 kesengsaraan Dao bencana. Tidak satu pun dari mereka. Tak terhitung bercampur menjadi satu, sudah mengaburkan tingkat kesengsaraan Dao. Hanya ada satu hal, kesengsaraan Dao ini sangat kuat. Sangat kuat. Semua orang merasa seolah-olah dewa kematian sedang turun. Feng Xiaotian juga menghirup udara dingin dan berkata, apakah ini karakter yang menekan sebuah era? Ini juga terlalu mengejutkan, kan? Tanpa persetujuan sebelumnya, Emperor Realm dari kedua belah pihak berhenti bertarung. Mereka semua melihat ke arah awan kesusahan di kejauhan dengan mata yang sangat terkejut. Faktanya, mereka masing-masing telah banyak mundur, takut terjebak dalam awan kesusahan. Mereka juga tidak berani menjamin apakah mendekatinya akan menurunkan kesengsaraan Dao. Manakah dari Kaisar Alam yang hadir yang bukan karakter yang mengejutkan dan mereka telah mengalami dewa yang tahu berapa banyak kesengsaraan Dao. Kesengsaraan Dao mereka juga sangat kuat. Tapi, tidak pernah mengejutkan seperti hari ini. Satu orang yang melampaui kesengsaraan sebenarnya memicu lebih dari 100.000 orang untuk melampaui kesengsaraan pada saat yang sama. Kemudian, awan kesengsaraan lebih dari 100.000 orang berkumpul bersama, membentuk situs awan kesengsaraan skala besar. Ini terlalu gila, terlalu mengejutkan. Sudut mulut Blood Promise sedikit terangkat. Dia merasa bahwa dia agak tidak berdaya. 100.000 lebih orang ini tidak akan benar-benar terperangkap sampai mati olehnya. Baik, menilai dari teror putra Dewa Darah ini. Itu bukan tidak mungkin. Tidak heran orang ini bisa menjadi putra Dewa Darah. Dia benar-benar menakjubkan untuk karakter ekstrim. Tiba-tiba, pupil Blood Promise mengerut, sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya saat dia berkata sambil tersenyum, Feng Xiaotian, kesengsaraan Dao yang begitu mengerikan, kamu kira bisakah Ye Yuan sendiri lolos atau tidak? Ketika Feng Xiaotian mendengar itu, ekspresinya berubah liar. Hahaha Feng Xiaotian, katamu, apakah ini yang disebut bermain api dan membakar diri sendiri? Saya akui bahwa Ye Yuan sangat tangguh. Dia bahkan menipu sekelompok hegemoni, menjadi putra dewa darah ras darah kita. Tapi, jika dia bisa mati, bahkan jika lebih dari 100.000 orang ini dikubur dalam kematian bersamanya, itu juga sepadan. Blood Promise juga akhirnya mengerti mengapa Feng Xiaotian ingin menyelamatkan Ye Yuan barusan. Karakter seperti itu tidak bisa mati. Bagi aliansi surga satu, dia adalah harapan. Oleh karena itu, melihat dari sudut pandang lain, kematian Ye Yuan bahkan lebih penting daripada merebut kota raksasa Qi Selatan. Seseorang tidak akan mati jika mereka tidak mengadili kematian. Sekarang, orang ini sebenarnya mencari kematian sendiri. Lebih dari 100.000 orang yang dikubur bersama Ye Yuan tampaknya juga bukan sesuatu yang tidak dapat diterima. Itu hanya beberapa Saint Sovereign Heavens dan True Sovereign Heavens. Perlombaan darah memiliki banyak. Mereka hanya membutuhkan 10 tahun, dan ras darah akan memiliki batch lain. Pembangkit tenaga listrik dilahirkan kembali. Kota raksasa Qi Selatan bisa diperangi lagi. Tapi, begitu Ye Yuan meninggal, itu sama saja dengan memadamkan semua harapan Heaven One. Di bawah awan kesusahan, seseorang sekuat Yang King juga memiliki wajah pucat pasi. Tekanan ini terlalu menakutkan. Saat ini, bahkan jika Kaisar Realm ada di sini, mereka mungkin harus mati juga. Ye Yuan, ayahmu terbunuh olehmu. Hanya apa sih kamu? Hal aneh semacam ini, kamu bisa menyebutnya juga. Yang King menelan ludahnya dan berkata. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, saya juga tidak tahu bahwa itu akan menjadi seperti ini. Tepat pada saat ini, baut kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan gila seperti hujan. Aura yang membuat orang sesak napas jatuh dari langit. Pada saat ini, Ye Yuan sudah mengumpulkan kekuatannya, berencana untuk melawannya dengan kesengsaraan Dao ini. Tetapi pada saat berikutnya, dia tercengang. Bang, bang, bang. Kesengsaraan Dao yang tak terhitung jumlahnya jatuh,
Tetapi secara ajaib, tidak ada satupun kesengsaraan Dao di sekitarnya. Tapi kekuatan kesengsaraan Dao di sekitar Ye Yuan adalah yang terkuat. Ledakan. Beberapa ratus pembangkit tenaga listrik tingkat putra segera berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan Dao. Adapun Saint Sovereign Heavens, entah berapa banyak yang akan mati ketika satu gelombang turun. Baru saja, Blood Promise masih tertawa terbahak-bahak, tertawa tentang bagaimana Ye Yuan mencari kematian. Tetapi pada saat ini, senyumnya membeku di tatapannya, tampak sangat aneh. Apa jenis permainan rahang menjatuhkan ini? Bab 2898, Bloodkins dimusnahkan, kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tercengang sejenak, Ye Yuan memahaminya. Kekuatan berkat. Setelah awan kesusahan bergabung bersama, meskipun kekuatannya sangat kuat, itu jauh lebih murni dari sebelumnya. Kesengsaraan Dao ini benar-benar serangan sembarangan. Tapi, di tengah-tengah lebih dari 100.000 pembangkit tenaga listrik ini, kekuatan berkah Ye Yuan dilepaskan secara ekstrim. Ini seperti nilai agro. Nilai agro Ye Yuan hampir nol di bawah peningkatan kekuatan berkah. Nilai agro lebih dari 100.000 orang secara langsung menenggelamkan Ye Yuan. Kesengsaraan Dao tidak dapat menemukan Ye Yuan sama sekali di tengah-tengah lebih dari 100.000 orang ini. Oleh karena itu, adegan aneh semacam ini terjadi. Yang King, datang ke sisiku. Tanpa menunggu instruksi Ye Yuan, dia langsung berlari. Benar-benar melihat hantu. Anda jelas seorang kultivator yang berbeda. Mengapa kesengsaraan Dao tidak memukulmu? Yang King terlihat bingung. Cukup omong kosong, ikuti aku. Selesai berkata, Ye Yuan tiba di sebelah True Sovereign 100 Sun dengan sepak terjang. Ledakan. Kesengsaraan Dao mendarat, dan 100 putra itu langsung menjadi abu. Kekuatan kesengsaraan Dao di sekitar Ye Yuan sangat kuat. Bahkan jika itu adalah Kaisar Realem setengah langkah, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Ye Yuan saat ini, seolah-olah dia berdiri di tengah badai, di mana matanya tenang dan tentram, tetapi badai di sekitarnya sangat menakutkan. Samar-samar di dunia yang tak terlihat, kesengsaraan Dao bisa merasakan posisi Ye Yuan, turun dengan hiruk-pikuk di sekitar Ye Yuan. Tapi itu menghindari Ye Yuan. Ini sangat menyenangkan. Ye Yuan seperti bom. Dimanapun Anda melemparkannya, tempat itu akan menjadi kematian. Dengan terjang lain, sekelompok besar orang meninggal. Di bawah kesengsaraan Dao yang kacau, orang-orang berdarah ini tidak akan menolak sama sekali. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat mencapai kebangkitan dari setetes darah. Yang King menempel erat pada Ye Yuan dan benar-benar tidak terluka. Melihat adegan ini, dia bersemangat sampai dia melompat. Hahaha menarik, menarik. Saya tidak berharap bahwa kesengsaraan Dao masih bisa diatasi seperti ini. Orang bisa dibunuh seperti ini. Kalian semua semut, terima hukuman Dao surgawi. Petik 2. Di tengah badai, Yang King menemukan bahwa dia aman dan sehat, dan dia segera menjadi segar kembali. Setelah melakukan perjalanan ke ras darah, dia juga tahu betapa kejamnya ras darah itu. Sehubungan dengan kebencian terhadap ras darah, dia tidak kurang dari Ye Yuan. Mampu membunuh orang berdarah seperti ini, dia hanya merasa sangat segar di dalam hatinya. Jangan datang. Aku, persetan. ARGH. Pergi kamu. Dasar brengsek, cepatlah pergi. Mengendus, mengendus, mengendus. Saya mohon, jangan datang. Ketika orang-orang berdarah itu melihat Ye Yuan datang, mereka hampir menangis. Ketika dia datang, itu setara dengan membawa bom. Intinya adalah setelah bom meledak, Ye Yuan baik-baik saja. Apalagi yang bisa lebih menyedihkan dari ini? Mata Blood Promise melebar. Ini benar-benar curang. Atas dasar apa? Lebih dari 100.000 orang semuanya melampaui kesengsaraan. Atas dasar apa itu tidak memukul Ye Yuan? Apakah dia bukan seorang kultivator yang berbeda? Bukankah kesengsaraan Dao memiliki nilai agro yang sangat tinggi terhadap pembudidaya yang berbeda? Sekarang, apa ini? Blood Promise memiliki dorongan untuk memuntahkan darah sekarang. Membuat marah pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven sampai muntah darah, ini benar-benar tak terbayangkan. Tapi dia hanya ingin muntah darah sekarang. Blood Promise, apa yang baru saja kamu katakan? Anda lihat ini, apakah ini yang disebut bermain api dan membakar diri sendiri? Darah putra surgawi yang mulia menekan sebuah era. Bagaimana mungkin beberapa surga dan orang suci sejati-sejati? Sovereign Heavens membunuhnya. Hahaha.
Feng Xiaotian sangat senang sampai ekstrim. Meskipun adegan ini aneh, ketika orang-orangnya sendiri melihatnya, itu sangat membebaskan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pertempuran tanpa harapan ini benar-benar akan berubah menjadi pembantaian seperti itu. Meminjam kekuatan kesengsaraan Dao dan membantai lebih dari 100.000 darah. Ini terlalu indah. Perasaan senang ini seperti telah mengkonsumsi semacam stimulan saraf, membuat orang merasa seperti menginjak udara. Melihat mata Blood Promise yang telah runtuh, Feng Xiaotian merasa terlalu bebas. Kekuatan berkah adalah rahasia tertinggi sekte pengobatan ekstrim. Orang luar tidak tahu. Tetapi justru karena inilah segalanya menjadi lebih aneh dan tidak terduga. Seorang kultivator yang berbeda, kesengsaraan Dao sebenarnya tidak memukulnya. Ini hanya menumbangkan pemahaman semua orang. Perkemahan utama Heaven One, semua prajurit dan jenderal tercengang menyaksikan, teriakan kagum bergema di seluruh. Ini juga terlalu mengesankan. Ternyata membunuh Bloodkins bisa sangat sederhana. Sederhana. Apakah air masuk ke kepala Anda? Jika Anda memiliki kemampuan, cobalah melakukannya. Petik 2. Siapa peduli itu sederhana atau tidak, ayahmu hanya ingin berteriak sekarang. Ahahahahahaha. Ya, terlalu bersemangat. Selama lebih dari 20 hari terakhir, kota raksasa Ki Selatan berada dalam kegelapan tanpa akhir. Masing-masing dari mereka menghabiskan lebih dari 20 hari ini seperti mereka berada di neraka. Tapi, baru saja, mereka merasa seolah-olah mereka telah naik langsung ke surga. Pengalaman ekstrim semacam ini benar-benar luar biasa hingga tak terlukiskan. Mereka sangat bersemangat saat ini. Seluruh tentara 200.000. Mereka dimusnahkan begitu saja oleh Saint Sovereign Heaven. Mereka berjuang selama lebih dari 20 hari dalam pertempuran putus asa yang tak terhitung jumlahnya dan membayar harga yang sangat mengerikan, sebelum nyaris berhasil menghapus 100.000 darah. Tapi Ye Yuan sendiri yang memusnahkan 200.000 pasukan berdarah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, awan kesusahan berangsur-angsur menghilang, dan darah di bawah awan kesusahan menjadi semakin sedikit. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang tersisa. Tentara ras darah 130.000 benar-benar hilang ke dunia begitu saja. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Setelah kegembiraan, semua orang merasakan perasaan yang menggelitik. Pertarungan hari ini benar-benar merupakan karya seni yang luar biasa. Surga Saint Sovereign menjebak pasukan hampir 200.000 sampai mati. Pertempuran ini benar-benar bisa memasuki sejarah-sejarah. Puff! Blood Promise memuntahkan seteguk darah tua, seluruh auranya tiba-tiba layu secara signifikan. Ini benar-benar kecemasan yang menyerang hati. Dampak yang diberikan oleh pembalikan adegan demi adegan hari ini ke pikirannya terlalu besar. Sejujurnya, Ye Yuan menembus kota raksasa Ki Selatan sendirian, Blood Promise sudah mengakui putra surgawi darah ini di dalam hatinya pada waktu itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa putra dewa darah sebenarnya adalah manusia? Ini membuatnya merasakan kemunduran karena dipermainkan. Menghitung terakhir kali, dia sudah kehilangan 300.000 pasukan di tangan Ye Yuan. Bertarung dengan surga satu beberapa ribu tahun ini, kapan ras darah mereka mengalami kekalahan yang begitu mengerikan sebelumnya? Di masa lalu, jika saya tidak bisa menang, saya bisa bangkit. Tapi kali ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Lebih dari 300.000 elit langsung berubah menjadi ketiadaan. Membunuh. Sama seperti ras darah Kaisar Realem, pikiran pembangkit tenaga listrik berada dalam keterkejutan yang mendalam, sebuah teriakan ledakan tiba-tiba ditransmisikan. Feng Xiaotian membawa Heaven One Emperor Realms dan langsung menyerbu. Seluruh pasukan benar-benar musnah, kepala komandan mereka memuntahkan darah, dan momentum ras darah telah mencapai titik terendahnya. Bahkan jika mereka semua adalah Kaisar Realem, mereka juga merasa bahwa hidup ini abu-abu keruh saat ini. Feng Xiaotian secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ledakan. Tinju Feng Xiaotian muncul seperti angin, meledakkan Kaisar Cloud Heaven dengan satu pukulan. Heaven One Emperor Realms memiliki momentum yang tak terhentikan. Ras darah Kaisar Realem putus asa dan lembam. Pertempuran ini tidak bisa dilakukan lagi. Mundur. Cepat mundur. Blood Promise membawa sisa Kaisar Realem dan melarikan diri dengan panik. Feng Xiaotian mengejar di belakangnya, menyerang lebih dari selusin ras darah Kaisar Alam mati berturut-turut. Dia hanya menyerah setelah Blood Promise, dan sisanya melarikan diri ke lorong.
Semuanya telah diselesaikan. Surga satu itu perkasa. Ye Yuan perkasa. Petik 2. Surga satu itu perkasa. Ye Yuan perkasa. Petik 2. Koma titik. Di kota raksasa Qi Selatan, sorakan menggelegar muncul. Pertempuran ini dimenangkan terlalu indah. Mereka tidak bisa menahan emosi mereka lagi dan benar-benar jatuh ke dalam ekstasi liar. Bab 2900 mengambil inisiatif untuk menyerang. Saudara Clearcloth, lama tidak bertemu. Ketika Feng Xiaotian melihat kedatangannya, dia berteriak sambil tersenyum. Lusinan pembangkit tenaga Kaisar Realem datang ke arah mereka, keributannya sangat besar. Orang-orang ini justru dipindahkan dari berbagai sekte. Ada lebih dari 100.000 orang yang datang ke kota raksasa Qi Selatan kali ini. Berbagai sekte besar hampir kehabisan semua yang mereka miliki. Yang di depan adalah kepala paviliun-paviliun cahaya ekstrim sekte pengobatan ekstrim, murid tertua hegemon Cloudmount, Li Clearcloth. Kali ini, bahkan dia pindah juga. Melihat Feng Xiaotian, Li Clearcloth juga menyapa dengan hangat dan berkata sambil tersenyum, "Tian kecil, kekuatanmu tampaknya telah tumbuh lebih kuat lagi. Sepertinya kamu tidak jauh dari hegemon realem lagi." Feng Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, "Alam hegemon lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kekuatan Brother Clearcloth sangat besar. Bukankah kamu juga kekurangan kesempatan ini?" Li Clearcloth bukan dari faksi pengecut. Bertahun-tahun yang lalu, Li Clearcloth telah bertarung bahu-membahu dengan Feng Xiaotian sebelumnya. Hanya saja pada saat itu, kekuatan Feng Xiaotian belum mencapai Kaisar Sakra Heaven, dan dia hanya seorang junior. Tapi saat itu, dia sudah menjadi orang baru yang sedang naik daun. Bintang. Tatapan Li Clearcloth mendarat di Ye Yuan, ekspresinya agak aneh. Ketika Feng Xiaotian melihat situasinya, dia akan memperkenalkan Ye Yuan kepada Li Clearcloth, tetapi Ye Yuan memukulinya dan berkata, "Saya memberi hormat kepada kakak senior sulung." Murid Feng Xiaotian mengerut. "Kakak tertua, bukankah itu?" Benar saja, Li Clearcloth mendengus dingin dan menjadi marah saat dia berkata, "Kamu, orang ini, kamu juga terlalu banyak main-main. Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu lagi?" Meskipun dia marah, kekhawatiran dalam kata-katanya tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata tetapi juga di wajahnya. Ye Yuan membungkuk dan berkata, "Kakak sulung memberi kuliah dengan benar. Ye Yuan tidak akan berani lain kali." Hanya ketika Li Clearcloth mendengarnya, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Feng Xiaotian melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan senyum pahit, "Adik Ye, kamu bersembunyi dari saudara ini dengan buruk. Ternyata kamu sebenarnya adalah murid leluhur Cloudmount." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Sebelumnya, itu juga dipaksakan oleh keadaan. Saya harap saudara Feng bisa memaafkan saya." Petik 2. Tapi Feng Xiaotian menghela nafas dan berkata, "Leluhur Cloudmount benar-benar memiliki mata yang tajam seperti obor yang menyala. Murid-muridnya semuanya menakjubkan seperti dewa. Adik Ye bahkan melampaui yang dahulu dan memukau orang-orang sesaman. Saat ini, pusat perhatian Ye Yuan terlalu kuat. Di atas daftar nama pembunuhan ras darah tertentu, dia sepertinya sudah lama berada di peringkat di atas murid hegemon Cloudmount, status ini. Oleh karena itu, secara alami tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Tapi, begitu diumumkan, ada kegemparan lain. Kekaguman semua orang untuk Ye Yuan dimuntahkan bahkan lebih dalam aliran kata-kata yang tak henti-hentinya. Sebagai murid hegemon Cloudmount, dia awalnya bisa berkultivasi di belakang dengan ketenangan pikiran. Tidak ada yang akan mengatakan gosip apapun. Tapi dia memasuki kamp musuh sendirian, menciptakan kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Bukan terserah orang-orang di dunia untuk memutuskan untuk tidak mengagumi. Di City Lord Manor, eselon atas Qi Selatan semuanya hadir. Feng Xiaotian berkata, dengan Brother Clearcloth menahan benteng di kota raksasa Qi Selatan, hati Feng ini akhirnya bisa tenang. Beberapa tahun ini, kerugian kota raksasa Qi Selatan terlalu berat. Selanjutnya, kami akhirnya punya waktu untuk menyembunyikan kemampuan kami dan menunggu waktu kami. Kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya juga membuat Feng Xiaotian menghela nafas lega. Dia tahu bahwa masa damai yang singkat akhirnya tiba. Selama beberapa abad ini, kota raksasa Qi Selatan tidak pernah santai sejenak. Serangan ras darah berlanjut tanpa henti, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Kalau tidak, kota raksasa Qi Selatan juga tidak akan terlalu sulit.
Li Clearcloth juga mengangguk dan berkata, Tian kecil telah berjuang keras berulang kali. Saya percaya bahwa Anda memiliki panen yang cukup besar juga. Kali ini, Anda dapat pergi ke pengasingan tertutup dan mencoba menyerang alam hegemon. Kami sangat membutuhkan alam hegemon sekarang. Feng Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, saya malu untuk membicarakannya, tetapi sementara ada beberapa keuntungan, saya masih tidak memiliki petunjuk sehubungan dengan alam hegemon. Yang lain terjebak selama puluhan ribu tahun, atau ratusan ribu tahun di depan rintangan ini. Berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menyerang alam hegemon? Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata, Kakak Feng, Kakak Sulung, aku merasa bahwa, sekarang belum waktunya untuk beristirahat. Li Clearcloth mengerutkan kening dan berkata, adik kecil, apa maksudmu? Ye Yuan berkata, sekarang surga satu memiliki kemenangan besar, kota jaring raksasa kosong. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk menyerang. Jika kita melewatkannya kali ini, aku khawatir, tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. His, pembangkit tenaga Kaisar Realem hadir semua menghirup udara dingin. Kata-kata orang hebat ini benar-benar ditujukan untuk mengejutkan orang sampai mati. Mengambil inisiatif untuk menyerang. Sudah beberapa ribu tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Heaven One Alliance. Tapi itu keluar dari mulut Ye Yuan. Murid Feng Xiaotian mengerut, sangat tergerak. Tetapi segera, dia menekan dorongan ini. Itu terlalu berisiko. Li Clearcloth mengerutkan kening dan berkata, Little Junior Brother, saya tahu bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang tidak ada bandingannya, tetapi bukankah Anda terlalu berambisi dan tidak realistis dengan ingin mengambil inisiatif untuk menyerang? Memang benar bahwa kami memenangkan pertarungan, tetapi ras darah bukanlah Tom, Dick, atau Harry acak yang bisa diremas dengan santai. Aliansi Surga Satu tidak bisa dipusingkan lagi. Petik 2. Kata-kata ini sudah agak berat. Tetapi orang-orang yang hadir semua berpikir begitu. Hanya saja kata-kata ini lebih tepat untuk diucapkan Li Clearcloth. Kali ini, berbagai sekte besar hampir mengerumuni dengan kekuatan penuh. Orang-orang ini adalah elit terakhir dari sekte. Jika orang-orang ini menderita kerugian, surga satu benar-benar tidak akan bisa melawan lagi. Selanjutnya, teror ras darah sudah mengakar kuat di hati orang-orang. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Li Clearcloth juga sangat mengkhawatirkan mereka. Selama ribuan tahun, mereka selalu berada dalam situasi dipukuli secara pasif. Mengambil inisiatif untuk menyerang. Kamu pasti bercanda. Perlombaan darah mampu untuk kalah, tetapi kami tidak dapat menanggung kerugiannya. Ye Yuan acuh tak acuh saat dia berkata dengan dingin, untuk membunuh Hegemon Ageless, Hegemon Eugene juga terluka parah. Saat ini, dia berada di Giant Net City. Elit sejati Giant Net City telah dibantai olehku. Mereka yang tersisa tidak perlu ditakuti. Setelah serangkaian pertempuran hebat, Kaisar Realem Giant Net City telah menderita kerugian besar juga. Sekarang, dengan kakak senior sulung yang menahan benteng, kami juga memiliki pasukan baru yang bergabung. Perlombaan darah benar-benar tidak akan menyangka bahwa kami akan meluncurkan serangan mendadak ke Giant Net City. Jika kita beruntung, bukan tidak mungkin kita juga bisa membunuh Hegemon Eugene. Kakak senior sulung, kesempatan tidak boleh dilewatkan. Kesempatan yang terlewatkan tidak akan datang lagi. Bunuh Hegemon Eugene. Kata-kata ini membuat semua orang berdebar-debar dengan semangat untuk melakukannya. Itu adalah alam Hegemon. Jika mereka membunuh ras darah Hegemon Realem, itu akan menjadi kontribusi yang tidak ada bandingannya. Tapi bisakah ini benar-benar berhasil? Aliansi Surga Satu belum keluar dari penghalang surga absolut selama beberapa ribu tahun yang lalu. Ini mengakibatkan setiap orang secara naluriah takut melampaui penghalang surga absolut. Tapi analisis Ye Yuan masih sangat menggerakkan mereka. Mereka tahu bahwa Ye Yuan adalah putra Dewa Darah. Dia tahu situasi ras darah dengan sangat baik. Lakukan atau tidak? Mengapa tidak? Kita meminta petunjuk dari Yang Mulia Dewa. Li Clearcloth berkata dengan ragu-ragu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Surgawi tidak akan setuju. Ini adalah kartu terakhir dari Heaven One. Dia tidak akan mengambil risiko ini. Tapi risiko ini layak untuk diambil. Selanjutnya, perlombaan darah tidak akan memberi kita banyak waktu. Giant Net City juga sangat penting untuk perlombaan darah. Mereka pasti akan memobilisasi pasukan untuk mengisi kekurangan pasukan di sini. Kami hanya bisa memanfaatkan interval waktu ini.
Kakak senior tertua, Kakak Feng, jika kita tidak membunuh hegemon, kemenangan kita sama sekali tidak ada artinya. Jadi bagaimana jika ada 10 tahun untuk mengatur napas kita? Itu hanya mencari keberadaan yang sedikit. Setelah 10 hari, perlombaan darah masih akan kembali lagi. Kesempatan untuk membunuh Eugene hanya sekali ini. Jika kita melewatkannya, itu akan benar-benar lewat. Bab 2901 menekan kota, seluruh pasukan serangan mendadak. Ini adalah pertama kalinya pasukan surga pertama keluar dari surga absolut dalam ribuan tahun. Dengan 100.000 tentara, masing-masing membawa perasaan baru dan bahkan rasa bangga yang lebih kuat. Kami adalah angkatan pertama dari surga absolut. Ternyata di luar surga absolut, ada pemandangan seperti itu. Ada banyak di antara mereka yang bahkan memiliki air mata mengalir di pipi mereka. Sudah lebih dari 5.000 tahun. Saya akhirnya menginjakkan kaki di tanah air saya. Sniff-sniff, terima kasih banyak, Master Ye. Surga berdaulat sejati bersujud kepada Ye Yuan, meneteskan air mata rasa terima kasih. Dia pergi ke penghalang surga absolut saat itu dan awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa berharap untuk kembali ke tanah airnya lagi. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, dia benar-benar keluar dari surga absolut. Penghalang surga absolut adalah penghalang yang kuat, itu memblokir kuku besi ras darah, tetapi apakah itu tidak memblokir banyak seniman bela diri surga satu juga? Selama ini, ada sejumlah besar pasukan ras darah yang ditempatkan di luar lorong. Tapi, setelah kemenangan besar Qi Selatan, tidak ada lagi darah di luar lorong. Baru pada saat itulah mereka memiliki kesempatan untuk keluar dari surga absolut. Pasukan 100.000 orang maju dalam kontingen yang kuat, bergegas sampai mereka berada di bawah kota jaring raksasa. Perlombaan darah tercengang. Apakah orang-orang Qi Selatan menjadi gila? Blood Promise berdiri di atas tembok kota. Melihat Feng Xiaotian, dia tertawa keras dan berkata, Feng Xiaotian, apakah kepalamu manja? Untuk benar-benar berani datang dan menyerang Giant Net City. Feng Xiaotian berkata dengan dingin, janji darah, hari ini adalah saat kehancuranmu. Blood Promise tertawa keras dan berkata, baiklah, ayo. Kursi ini ingin melihat apa yang akan kamu gunakan untuk membunuhku. Giant Net City tidak memiliki kota yang melindungi Grand Array. Tetapi secara alami tidak mungkin bagi ras darah untuk tidak memiliki metode apapun ketika mereka membangun kota raksasa. Pada kenyataannya, bahan yang digunakan untuk membangun Giant Net City semuanya dibuat khusus oleh ras darah. Begitu ada musuh yang datang untuk menyerang, itu bisa meletus dengan kekuatan yang luar biasa dan bahkan bisa menebas alam kaisar. Kekuatannya tidak sedikit lebih lemah dari Grand Array. Benda ini disebut cahaya mata darah. Blood Promise, kamu sampah, bawahan ini ada di sini. Mengapa kamu tidak berlutut untuk menyambutku? Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Melihat Ye Yuan, kedua mata Blood Promise menjadi merah sekaligus. Memang benar bahwa ketika dua musuh bertemu, mata mereka berkobar dengan kebencian. Berapa banyak kerugian yang dia derita di tangan orang ini. Di sampingnya, Tuan Kota Sumu bahkan memiliki energi darah mengerikan yang melonjak ke langit, ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Teman baiknya, Bloodsweat, terbunuh karena kata-kata dari Ye Yuan. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa setelah menyinggung putra Dewa Darah yang mulia, dia juga tidak berdaya. Namun, siapa yang tahu bahwa orang ini sebenarnya adalah Ye Yuan? Adik pedang darah, kamu mati dengan sangat tidak adil. Puff, Blood Promise menyemburkan seteguk darah tua sekali lagi. Di kota jaring raksasa ini, dia telah dipermalukan oleh Ye Yuan beberapa kali. Sekarang, orang ini sebenarnya masih datang untuk membuatnya marah. Ye Yuan, kamu berani keluar dari penghalang surga absolut. Kursi ini pasti akan membunuhmu hari ini. Kedua mata Blood Promise berwarna merah cerah saat dia berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sampah adalah sampah. Kamu sama sekali bukan apa-apa di mataku. Anda jin, Anda membunuh hegemon Ejeles kami. Hari ini, saya akan meminta Anda membayar hutang darah dengan darah. Pada saat ini, Eugene juga berdiri di atas tembok kota. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia langsung mengerti di dalam hatinya. Pasukan surga satu datang untuknya. Sedikit seringai muncul di sudut mulutnya. Sekelompok orang ini juga terlalu meremehkan alam hegemon. Hegemon Realem, bahkan jika itu adalah hegemon Realem yang terluka parah,
mereka juga tidak bisa diprovokasi oleh sekelompok semut. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Baiklah, kursi ini sedang menunggumu." Blood Promise bahkan tertawa mengejek dan berkata, "Hal yang sembrono dan buta. Anda benar-benar berpikir bahwa setelah menjadi putra Dewa Darah, Anda sangat mengesankan. Alam hegemon adalah eksistensi yang tidak bisa kamu bayangkan." "Oh, begitu. Lalu, aku datang. Serang kota." Tiba-tiba, Ye Yuan meraung. Lebih dari 100.000 tentara bergegas masuk seperti segerombolan lebah. Sedikit senyum kejam sudah melintas di sudut mulut Blood Promise. Setelah Light of Blood Eye meletus, itu akan dianggap cukup bagus jika setengah dari 100.000 pasukan kuatmu bisa bertahan. Kaisar alam harus mati di petak juga. Ini adalah kartu truf terakhir Anda, bukan? Jika mereka semua mati di sini, apakah hegemon itu akan sangat kesakitan? Memikirkan sampai di sini, Blood Promise dan Eugene sama-sama sangat senang. Pertarungan hebat Ki Selatan benar-benar hilang terlalu menindas. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa pasukan surga satu benar-benar berlari atas kemauan mereka sendiri untuk mencari kematian. Orang harus tahu, saat ini, masih ada 300.000 pasukan di Giant Net City. Meskipun orang-orang ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan para elit itu, di bawah bantuan mata cahaya darah, itu masih lebih dari cukup untuk menghabisi 100.000 elit surgawi ini. Pada kenyataannya, hanya Saint Sovereign Heavens dan True Sovereign Heavens dalam yurisdiksi Giant Net City, jumlahnya sudah mencapai beberapa juta. Tapi serangan Heaven One terlalu mendadak. Giant Net City tidak punya waktu untuk memanggil semua orang untuk bergabung dalam pertempuran sama sekali. Saat ini, hanya ada 300.000 tentara tetap di kota. Namun, itu sudah cukup. Feng Xiaotian memimpin, membawa sekelompok alam kaisar dan langsung bergegas ke Blood Promise. 100.000 tentara yang kuat juga bergegas menuju puncak tembok kota. Tepat pada saat ini, kota jaring raksasa meletus dengan cahaya berdarah yang naik ke langit, membuat orang merasa takjub. Krisis yang mencengangkan muncul di hati semua orang. Tapi kecepatan mereka tidak berkurang sedikit pun. Karena Ye Yuan memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu takut. Mereka harus mengandalkan dia untuk segalanya. Jika orang lain mengatakan ini, mereka pasti akan mengangkat hidung mereka dengan jijik. Tetapi dengan Ye Yuan mengatakan ini, mereka percaya tanpa keraguan. Orang ini telah menciptakan kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Tidak percaya padanya, siapa lagi yang bisa Anda percayai? Ketika Blood Promise melihat ini, dia tertawa keras dan berkata, "Sekelompok orang bodoh, mungkinkah Ye Yuan tidak memberitahu kalian bahwa Giant Net City memiliki cahaya mata darah?" Mati, bodoh. Namun, sosok melompat ke atas tembok kota terlebih dahulu. Setelah itu, aura yang bahkan lebih menakutkan langsung meletus. Ini adalah energi darah asal. Tingkat terornya bahkan membuat orang-orang berdarah itu bergidik. Kemudian, cahaya mata darah yang menakutkan benar-benar langsung mundur. Ketika Blood Promise melihat adegan ini, kedua matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi hitam, hampir pingsan. Bahkan pupil hegemon Eugene juga mengerut. "Aku, persetan denganku." Cahaya mata darah benar-benar tidak berani meletus di depan asal darah yang diberikan oleh batu induk. Cahaya mata darah langsung ditekan kembali oleh aura asal yang Ye Yuan meletuskan. Kenyataannya, Ye Yuan sudah merasakan cahaya mata darah ini di Giant Net City. Light of Blood Eye ini sebenarnya hampir sama dengan Heaven Absolute Blood Emperor City. Hanya saja Light of Blood Eye di sini jauh lebih lemah. Ye Yuan pernah mencoba untuk sedikit melepaskan sedikit aura asal darah. Akibatnya, cahaya mata darah ini membuatnya takut seperti harimau. Pada saat itu, Ye Yuan memutuskan bahwa asal darahnya dapat menekan cahaya mata darah kota jaring raksasa. Berkat Chaos Bloodstone, gumpalan asal darah ini sangat berguna. Puff! Blood Promise menyemburkan seteguk darah tua lagi, dia merasa seperti hampir sekarat. "Ibu Batu, jangan menipu keturunanmu seperti ini. Bukankah ini membunuh orang?" Pada kenyataannya, bahkan hegemon Eugene juga tidak tahu seberapa kuat asal darah di tubuh Ye Yuan. Setidaknya, hegemon Eugene tidak dapat menekan Light of Blood Eye. Tapi Ye Yuan bisa. Itu karena asal darah di tubuhnya adalah asal darah yang paling mendasar dan paling murni. Orang harus tahu, seluruh ras darah diciptakan oleh batu induk.
Dalam hati Blood Promise, segudang kutukan berlari kencang. Perlombaan darah sebenarnya ditipu oleh batu induk. Ketika pasukan Heaven One melihat Light of Blood Eye ditekan, momentum mereka yang luar biasa meroket secara signifikan. Feng Xiaotian dan kaisar alam lainnya juga sangat gembira. Sejujurnya, mereka kurang lebih masih memiliki beberapa keraguan sebelum ini. Metode ras darah tidak mungkin untuk diwaspadai. Tapi sekarang, keraguan mereka semua hilang. Melihat ekspresi Blood Promise, semua orang tahu bahwa dia juga sangat terkejut. Putra Dewa Darah memang berbeda. Ye Yuan benar-benar penyelamat yang dikirim surga untuk menyelamatkan surga satu. Menakjubkan. Tatapan hegemon Yujin berubah sedikit gelap. Dia akan mengambil tindakan. Meskipun terluka parah, masih tidak masalah untuk berurusan dengan orang-orang seperti Feng Xiaotian. Tetapi tepat pada saat ini, sesosok mendarat tidak jauh darinya dan berkata dengan dingin, "Kamu Jin, lawanmu adalah aku." Bab 2902 menciptakan kemenangan mengejutkan lainnya. Li Clearcloth, Anda sebenarnya belum mati di bawah kesengsaraan Dao. Huhu, hanya orang sepertimu yang juga ingin membunuhku. Yujin melihat kedatangannya, penuh dengan penghinaan. Dia secara alami mengenal Li Clearcloth. Kenyataannya, keduanya telah bertarung berkali-kali. Tetapi pada akhirnya, Yujin masih selangkah lebih maju, melangkah ke alam hegemon. Li Clearcloth masih diblokir di luar pintu hegemon realm sampai sekarang. Sehubungan dengan Li Clearcloth, Yujin secara alami meremehkan. Li Clearcloth berkata dengan dingin, "Jika Anda berada di puncak, tentu saja saya bukan tandingan Anda. Tapi, karena kamu terluka parah oleh kekuatan penghalang surga absolut, ini adalah kesempatan yang dikirim dewa untuk membunuhmu." Yujin berkata dengan nada menghina, tidak peduli seberapa parah lukanya, kursi ini juga hegemon. Kamu, sampah yang bahkan tidak bisa mencapai hegemon, ingin membunuhku juga. Li Clearcloth berkata dengan dingin, apakah kamu tidak tahu setelah mencoba? Selesai berkata, Li Clearcloth menunjuk satu jari, kekuatan asal datang bergulir. Tekanan mengerikan membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Di antara mereka, tentu saja termasuk Yujin. Dia memiliki ekspresi ngeri ketika dia berkata, 9 asal. Anda benar-benar memahami 9 asal-usul. Li Clearcloth mengabaikan kengerian Yujin dan menuding Yujin dengan kejam. Kemampuan surgawi, 9 jari absolut yang merebut kehidupan. Yujin ngeri, energi darah di tubuhnya melonjak ke langit, sangat ingin menghentikan jari ini. Ketenangan barusan telah menghilang tanpa jejak. Apa yang menggantikannya adalah tampilan alarm dan ketakutan. Ledakan. Cahaya berdarah di tubuh Yujin secara langsung memiliki lubang besar yang ditembus oleh Li Clearcloth, seluruh tubuhnya ditembus. Jari ini sangat menakutkan. Itu juga pertama kalinya Ye Yuan melihat serangan Li Clearcloth. Itu benar-benar menakjubkan sampai ekstrim. Ini mungkin orang nomor satu di bawah hegemon, kan? Apakah ini kemampuan surgawi? Memang luar biasa. Saat ini, saya memiliki kekuatan asal dalam tubuh saya juga. Aku ingin tahu apakah aku bisa memahami kemampuan surgawi atau tidak. Ye Yuan memandang Li Clearcloth, yang praktis membuat lubang di langit. Pikirannya tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke tempat lain. Kemampuan surgawi adalah teknik bela diri yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik hegemon realm, kekuatan yang hebat hingga ekstrim. Meskipun Li Clearcloth belum menjadi hegemon realm, dia memahami 9 asal. Kekuatannya hampir bisa menyaingi beberapa alam hegemon yang lebih lemah. Untuk Ye Yuan berani datang dan membunuh hegemon, ketergantungan terbesarnya secara alami adalah Li Clearcloth. Namun, tidak semua alam hegemon dapat memahami kemampuan surgawi. Kemampuan surgawi agak mirip dengan kemampuan surgawi bawaan ras roh sejati. Hanya saja pembangkit tenaga listrik asal membutuhkan kesempatan beruntung untuk memahami kemampuan surgawi. Alam hegemon dengan kemampuan surgawi, kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada alam hegemon tanpa kemampuan surgawi. Li Clearcloth sudah memahami kemampuan surgawi di alam asal. Itu benar-benar membuat semua orang terengah-engah. Ketika Feng Xiaotian melihat adegan ini, dia juga bergumam, itu adalah teknik kemampuan surgawi yang sejati. Setelah Brother Clearcloth memasuki hegemon realm, dia mungkin bisa langsung membunuh hegemon dengan peringkat yang sama. Menakjubkan, menakjubkan. Itu adalah kemampuan surgawi. Seberapa kuat, menghancurkan alam hegemon dengan satu jari, benar-benar terlalu mengesankan. Hehe,
Pertempuran hari ini, kita ditakdirkan untuk mengejutkan dunia. Astaga, gelombang cahaya darah naik ke langit. Anda jin akan melarikan diri. Liklirklut tertawa terbahak-bahak dan mengejar dengan terjang. Itu hanya untuk mendengar suara pertempuran yang sangat menakutkan datang dari Cakrawala, membuat orang gemetar di sepatu bot mereka. Dan di sini, itu hampir merupakan pembantaian sepihak. Cahaya darah bersinar terang di tubuh Ye Yuan, menyerbu ke tentara sendirian, mirip dengan tanah tak bertuan. Akumulasi tebalnya meletus. Setelah menembus True Sovereign Heaven, dia menyerbu ke puncak True Sovereign Heaven dalam satu pukulan. Di bawah penyelesaian besar True Sovereign Heaven, hanya sedikit yang cocok untuknya. Ketika Ye Yuan masih berada di atas Saint Sovereign Heaven saat itu, dia sudah tak terkalahkan di Saint Sovereign Heaven. Sekarang, dia secara alami bahkan lebih kuat. Dan dia menguras 2 genangan darah berturut-turut. Kekuatan garis keturunannya sudah kuat sampai tidak mampu meningkat lebih lanjut juga. Di bawah pukulan, bahkan jika itu adalah surga penguasa sejati, mereka akan langsung ditembak juga. Dengan dia di sekitar, pertarungan di bawah Kaisar Realem tampaknya berjalan jauh lebih lancar, terutama karena 100.000 tentara yang kuat ini adalah seniman bela diri elit surga satu aliansi untuk memulai. Begitu tentara tiba, mereka menyapu semua rintangan di jalan. Itu adalah pertarungan Kaisar Realem yang tampak sedikit mengkhawatirkan. Tetapi pada saat ini, Feng Xiaotian juga memiliki kekuatan surgawi yang tak tertandingi, berjuang sampai Blood Promise memuntahkan darah berulang kali. Seperti yang diharapkan Ye Yuan, setelah pertempuran berturut-turut, Kaisar Realem ras darah juga menderita kerugian besar. Tapi di sisi Heaven One, banyak darah segar baru disuntikkan. Di sisi Kaisar Alam, masih surga satu yang menempati keunggulan mutlak. Kesimpulannya sepertinya sudah ditakdirkan. Sementara pada saat ini, di penghalang surga absolut, para hegemon telah kehilangan ketenangan. Menerima berita yang datang dari kota raksasa Ki Selatan, hegemon Cloudmount hampir menjadi gila. Kecil ini, apakah dia gila? Kekuatan cahaya mata darah, bahkan pembangkit tenaga Kaisar Realem tidak dapat menahannya juga. Dia memimpin 100.000 tentara yang kuat ini. Bukankah itu akan mengadili kematian? Terlebih lagi, tidak peduli seberapa terlukanya alam hegemon, itu juga alam hegemon. Liklirklut, itu, benar-benar menemani Ye Yuan menjadi gila bersama. Ini membuat kursi ini marah sampai mati. Hegemon Realem Cloudmount melepaskan semburan penyalahgunaan. Sekelompok orang ini benar-benar langsung keluar dari penghalang surga absolut bahkan tanpa memberi tahu sebelumnya. Kemenangan sebelumnya adalah dengan mengandalkan kekuatan kota yang melindungi Grand Array. Apakah benda-benda sialan ini benar-benar berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan di bawah langit? Pak Tua Cloudmount, murid baik yang telah Anda ajar. Tidak apa-apa jika mereka mati, tetapi jika pasukan 100.000 ini hilang, sekte pengobatan ekstrim Anda akan menjadi orang berdosa. Suara hegemon Black Sun terdengar. Wajah hegemon Cloudmount menjadi hitam, tapi kali ini, dia secara mengejutkan tidak membantah. Dewa Surgawi penuh dengan kecemasan saat dia berkata, pertempuran ini, bahkan jika kita menang, itu juga akan menjadi kemenangan yang luar biasa. Banyak orang yang belum pernah merasakan kehebatan cahaya mata darah. Dengan peningkatan Light of Blood Eye, 200.000 tentara yang kuat dari Giant Net City akan menjadi biadab yang ganas. Kali ini, Feng Xiaotian dan Ye Yuan benar-benar terlalu banyak main-main. Ragu-ragu sejenak, hegemon Pinespring berkata, Tuan, saudara muda-muda pernah menjadi putra dewa darah ras darah. Dia harus memahami trik ras darah sedikit. Mungkin dia punya cara untuk menghadapi cahaya mata darah. Light of Blood Eye, bahkan jika itu adalah kami hegemoni, kami hanya bisa menghancurkannya dengan paksa juga. Itu tidak bisa ditekan sama sekali. Bisakah dia, surga penguasa sejati yang sangat kecil, benar-benar menjungkir balikkan surga? Hegemon Black Sun berkata dengan senyum dingin. Apa yang dikatakan Brother Black Sun benar. Ye Yuan memang telah menciptakan banyak keajaiban, tapi kali ini terlalu ceroboh. Saya mendengar bahwa keluar dari surga absolut kali ini adalah dia sangat mendorong untuk itu. Betapa tidak masuk akal, kata hegemon lainnya. Dalam pandangan saya, Ye Yuan mungkin membiarkan kemenangan berturut-turut sampai ke kepalanya. Saat ini, dia mungkin bahkan tidak tahu apa namanya, kan? Putra Dewa Darah,
gelar yang luar biasa. Kelompok hegemon sangat marah saat ini. Kota raksasa Ki Selatan benar-benar menyerang secara sewenang-wenang tanpa memberikan pemberitahuan apapun. Itu sama sekali tidak menunjukkan kepada mereka, para hegemoni ini, rasa hormat apapun. Lebih dari 100.000 elit. Begitu mereka mati di Giant Net City, konsekuensinya tidak terbayangkan. Menghadapi keadaan seperti itu, hegemon Cloudmount juga merasakan tekanan yang luar biasa. Beberapa hari ini, dia benar-benar pamer secara ekstrim. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, Ye Yuan menjualnya. Selanjutnya, Li Clearcloud, ini, benar-benar menemani Ye Yuan, seorang anak kecil, untuk main-main. Tepat pada saat ini, sesosok melesat dari cakrawala. Kemenangan besar kota net raksasa. Kemenangan besar Giant Net City. Hegemon Yujin terbunuh. Kemenangan besar yang mencengangkan. Bab 2903 Hegemoni terkejut. Kamu Jin, sudah mati. Dewa Surgawi bergumam pada dirinya sendiri dan tidak sadar kembali untuk beberapa waktu. Penghalang surga absolut yang masih membuat keributan besar sebelumnya langsung menjadi sunyi. Hegemon Blacksun bahkan merasa wajahnya terbakar membara. Baru saja, dia mengutuk Ye Yuan yang paling keras, ingin turun sendiri untuk memukul Ye Yuan sampai mati. Tapi sekarang, Yujin sebenarnya sudah mati. Ini adalah ras darah pertama Hegemon Realm yang mati sejak Absolute Heaven Barrier didirikan. Signifikansi ini terlalu besar. Mati sampai dia tidak bisa mati. Hegemon Yujin meninggal, Blood Promise lolos dengan luka berat, membunuh lebih dari 30 ras darah Emperor Realm, dan 130.000 orang di bawah Emperor Realm. Sementara kita hanya kehilangan kurang dari 3.000 orang. Hasil pertempuran ini bahkan lebih mulia daripada kemenangan besar Ki Selatan. Seluruh tubuh Zhang Feihong gemetar gelisah. Ketika dia menerima laporan perang, dia mengira dia salah dengar. Ini terlalu ajaib. Awalnya, kemenangan besar Ki Selatan sudah merupakan hasil pertempuran yang tidak bisa dia bayangkan. Tapi kali ini, seorang hegemon benar-benar terbunuh. Membunuh seorang hegemon, signifikansinya luar biasa. Lupakan sekitar 300.000 pasukan, bahkan jika itu adalah 30 juta pasukan, 300 juta pasukan, itu juga tidak bisa menandingi Hegemon Realm yang penting. Berapa banyak Saint Sovereign Heavens yang dimiliki ras darah? Di kota jaring raksasa, ada 8 juta orang yang ambil bagian dalam pertempuran 100 putra. 3 benua, Saint Sovereign Heavens dihitung dalam ratusan juta. Tapi, di antara begitu banyak Saint Sovereign Heavens, tidak ada satupun Hegemon Realm yang bisa muncul juga. Orang harus tahu, dalam beberapa ribu tahun ini, ras darah hanya menghasilkan 5 alam Hegemon juga. Bisa dilihat betapa pentingnya sebuah alam Hegemon. Sekarang, alam Hegemon telah benar-benar jatuh. Bagaimana mungkin Zhang Feihong tidak gelisah? Dewa Surgawi merasa bahwa bahkan napasnya menjadi tidak teratur. Pembangkit tenaga listrik seperti dia, badai dan gelombang dahsyat macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi kali ini, dia benar-benar terkejut. Kurang dari 3.000 orang meninggal. Ini, bagaimana mungkin? Light of Blood Ras darah sebanding dengan Grand Array yang melindungi kota kita. Jadi hanya sedikit orang yang benar-benar mati. Dewa Surgawi merasa bahwa pandangan dunianya telah sepenuhnya ditumbangkan. Zhang Feihong berkata dengan gelisah, Ye Yuan memperoleh asal darah dari dewa yang tahu di mana. Saat asal darahnya diaktifkan, cahaya mata darah langsung ditekan. Lalu, itu adalah pembantaian. Li Clearcloud berhadapan dengan Yujin yang terluka parah, bertarung dengan sengit selama sehari semalam, dan akhirnya menebasnya. Ketika semua hegemon mendengarnya, seolah-olah mereka sedang mendengarkan sebuah buku dari surga. Asal darah, langsung ditekan. Kamu pasti bercanda. Dari mana dia mendapatkan asal darah? Lebih jauh lagi, bahkan jika ada asal darah, itu tidak bisa menekan cahaya mata darah juga, kan? Dewa Surgawi merasa bahwa otaknya tidak bisa membungkus dirinya sendiri di sekitarnya. Zhang Feihong tersenyum pahit dan berkata, tentang ini, saya tidak tahu. Yang mulia sebaiknya bertanya padanya secara pribadi. Petik 2. Hahaha. Sebelum suara Zhang Feihong memudar, tawa tak terkendali Hegemon Cloudmount menyebar. Terlalu memuaskan. Baru saja, dia bahkan memiliki pemikiran untuk berlari ke perlombaan darah untuk pergi dan mempertaruhkan nyawanya. Siapa yang mengira bahwa akan ada perubahan haluan?
Kedua muridnya benar-benar memberinya kabar baik yang begitu besar. Mendengar tawa hegemon Klutmon, hegemon lainnya diam dengan bijaksana. Tamparan wajah ini terlalu menggema. Baru saja, semua orang mencaci maki Ye Yuan dengan pahit, mengatakannya seolah-olah Ye Yuan adalah orang bodoh yang terlalu ambisius dan tidak realistis. Pada akhirnya, mereka ditampar dengan liar. Terlalu ambisius dan tidak realistis. Cobalah membunuh alam hegemon dengan menjadi terlalu ambisius. Kalian semua, sekelompok orang ini, baru saja ingin menenggelamkan ayahmu. Sekarang, apakah Anda memiliki perasaan ditampar di wajah? Manakah dari murid bapamu yang tidak berbakat yang mengejutkan dunia? Lupakan murid-murid Anda orang menganggap mengudara setiap hari. Apakah Anda pernah membunuh alam hegemon sebelumnya? MN. Mengirim pasukan dari Ki Selatan, menyapu jaring raksasa, memuaskan. Memuaskan. Hahaha. Hegemon Klutmon merasa sangat segar, ingin menamparkan wajah yang lain. Hanya saja dia lupa, barusan, dia menegur Ye Yuan dan Li Clearcloth juga. Namun, sudah tidak ada orang yang peduli tentang ini. Semua alam hegemon dikejutkan oleh kemenangan besar yang mengejutkan ini. Itu masih pertama kalinya Ye Yuan memasuki Absolute Heaven Barrier. Dia tidak bisa tidak kagum dengan takjub. Menggabungkan kekuatan lusinan alam hegemon, penghalang surga absolut ini benar-benar dibangun dengan keahlian yang luar biasa, kekuatannya tak terbatas. Jika bukan karena hegemoni dengan sengaja membiarkannya masuk, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik asal, mereka akan dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan ini juga. Tiba-tiba, satu sosok ilusi demi satu muncul di sekitarnya, langsung memberinya tekanan besar. Puluhan alam hegemon, kekuatan mengerikan macam apa ini? Meskipun, pada kenyataannya, ini semua adalah gumpalan klon dari hegemoni. Ye Yuan merasa bahwa bahkan Li Clearcloth dan Feng Xiaotian di sebelahnya, ekspresi mereka juga menjadi tidak wajar. Hegemon Realm dan Emperor Realm, jaraknya terlalu besar. Ye Yuan melirik, 63 alam hegemon. Ini harus menjadi semua kekuatan Heaven One. Hahaha, hebat. Kamu benar-benar mendapatkan wajah untuk guru. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Dieksekusi dengan indah. Klutmon segera tertawa terbahak-bahak saat melihat Ye Yuan. Ekspresi orang lain semua tampak agak tidak wajar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Yu Jin dibunuh oleh kakak senior sulung. Dialah yang mendapatkan wajah untuk guru. Li Clearcloth menatap tajam Ye Yuan dan berkata, jangan berikan itu padaku. Mungkinkah aku, kakak laki-laki tertua ini, masih bisa merebut pujian dengan Little Junior Brother? Andalah yang sangat menganjurkannya, memobilisasi kekuatan dari Ki Selatan dan menyerang jaring raksasa. Kamu juga yang menekan Light of Blood Eye, menyapu semua di bawah Kaisar Realm, sehingga aku bisa menebas Yujin. Jika dia mengandalkan Light of Blood Eye, aku benar-benar tidak akan bisa membunuhnya. Ini seperti Blood Promise yang menyerang Ki Selatan di masa lalu. Feng Xiaotian bisa menahan 3 hingga 5 pembangkit tenaga listrik asal dengan mengandalkan kekuatan Grand Array. Yujin adalah pembangkit tenaga listrik hegemon Realm sejak awal. Jika dia mengandalkan kekuatan Light of Blood Eye, memblokir Li Clearcloth masih mudah. Mendengarkan dua saudara magang ini menurun dengan rendah hati, hegemoni lainnya memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Kemenangan besar berturut-turut, pusat perhatian semuanya telah direnggut oleh garis keturunan Klutmon. Orang ini benar-benar seperti matahari siang saat ini. Membawa hegemon Realm, pembangkit tenaga listrik asal yang bisa membunuh Realm hegemon, dan juga, yang lebih mengerikan yang berlari ke ras darah dan menjadi Blood Divine Sun dari ras darah. Ini terlalu demoralisasi. Baiklah. Kontribusi Anda, aliansi secara alami akan membuat penilaian. Tidak perlu berdebat lagi. Ye Yuan, Tuan ini bertanya padamu, apa masalahnya dengan asal darahmu? Dewa Surgawi bertanya. Menyebutkan ini, wajah Ye Yuan menunjukkan sedikit kesungguhan. Melihat ekspresi Ye Yuan berubah, hegemoni lainnya juga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Setelah Ye Yuan selesai berbicara tentang Chaos Bloodstone, ekspresi para hegemoni menjadi serius. Kegembiraan atas kemenangan besar juga tersapu bersih. Yang menggantikannya adalah kekhawatiran yang mendalam. Mereka berpikir bahwa orang terkuat dari ras darah adalah Wang Zuo. Siapa yang tahu bahwa ras darah sebenarnya lahir dari batu darah kekacauan? Dilihat dari apa yang dijelaskan Ye Yuan,
begitu batu jahat ini menetas, itu pasti akan menjadi bencana. Hegemon Cloudmount memandang Ye Yuan dan hanya berkata setelah beberapa waktu, kamu anak nakal, kamu benar-benar terlalu banyak main-main. Apakah Anda tahu bahwa Anda memperlakukan hidup Anda sebagai lelucon? Meskipun Ye Yuan mengecilkannya, karakter seperti apa Hegemon Cloudmount? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahaya yang terlibat? Batu darah kekacauan ini adalah batu induk dari ras darah. Kekuatannya bisa dilihat sekilas. Memainkan skema dengan benda ini, itu setara dengan menari di ujung pisau. Setiap slip up dan itu akan menjadi konsekuensi yang fatal. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, panah itu berlekuk di haluan dan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Rahasia yang begitu besar, bagaimana bisa jika saya tidak pergi dan melihatnya secara pribadi? Meskipun sedikit berbahaya, ada beberapa panen ketika semua hal dipertimbangkan. Gumpalan asal darah ini memberikan kontribusi besar. Petik 2. Kelompok hegemon terdiam. Saint Sovereign Heaven kecil yang lemah sebenarnya menipu jejak asal darah dari batu induk ras darah. Terlalu mengesankan. Dewa Surgawi merenung sejenak dan berkata, Ye Yuan, bisakah kamu membiarkan tuan ini melihat asal darah ini? Ye Yuan sedikit mengangguk, asal darah di tubuhnya tiba-tiba meletus. Ekspresi semua hegemon langsung berubah. Murid Dewa Surgawi mengerut, dan dia berteriak kaget, ini, kekuatan asal yang sangat murni. Tidak heran Anda bisa menekan cahaya mata darah. Batu darah kekacauan ini terlalu menakutkan. Petik 2. Mereka yang hadir semuanya adalah alam hegemon. Mereka terlalu akrab dengan kekuatan asal. Mereka telah bertarung berkali-kali dengan kekuatan ras darah dan sama-sama memahami asal-usul darah dengan sangat baik. Tapi, bahkan jika itu adalah kekuatan asal Wang Zuo, itu juga tidak semurni gumpalan ini. Ini adalah kekuatan asal darah yang sebenarnya. Melihat macan tutul melalui tabung, untuk melihat hanya satu tempat. Mereka bisa membayangkan kengerian batu darah kekacauan itu. Begitu Chaos Bloodstone ini lahir, itu pasti akan menjadi bencana bagi seluruh surga. Bagaimana bisa ada hal mengerikan seperti itu di dunia ini? Perlombaan darah benar-benar menyembunyikan banyak hal dengan sangat dalam. Hegemon Chaos Bloodstone berkata dengan desahan emosional. Hegemoni lainnya mengangguk satu demi satu. Mereka juga merasakan tekanan. Tapi, setelah itu adalah ketidakberdayaan yang mendalam. Mereka tidak berdaya untuk mengubah situasi ini. Ye Yuan berkata, Senior, jika tebakanku benar, Wang Zuo pasti akan meminta Chaos Bloodstone untuk mengambil kembali gumpalan asal darah ini. Saya datang ke sini untuk meminta semua orang untuk mengambil tindakan dan membantu saya untuk menekan gumpalan asal darah ini. Juga, bagus, semua orang dapat mengambil kesempatan ini untuk mengukur kekuatan Chaos Bloodstone. Pada kenyataannya, Ye Yuan juga tidak tahu kekuatan Chaos Bloodstone. Dia hanya tahu bahwa itu sangat kuat. Tapi seberapa kuat, wilayahnya terlalu rendah, dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Tapi hegemon ini bisa mengukurnya. Bab 2904 Chaos Bloodstone bergerak. Pertarungan puncak. Tuan Wang Zuo meledak sekali lagi. Raungannya menyebar ke seluruh ruang kuil Dewa Darah. Dua kata, Ye Yuan, tampak sangat menarik di telinga. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Giant Net City diratakan dengan tanah. Ini benar-benar tamparan di wajah ras darah. Selama ribuan tahun, kapan ras darah mengalami kekalahan yang menyedihkan sebelumnya? Apa yang lebih memberatkan adalah bahwa Ye Yuan mengandalkan asal darah untuk menekan cahaya mata darah. Begitulah cara dia mencapai kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini benar-benar lelucon. Batu induk mengakui Ye Yuan dan menganugerahkan Ye Yuan asal mula darah. Kemudian Ye Yuan menggunakan asal darah dan menghancurkan ras darah, melenyapkan hegemon Yujin. Kemenangan ini hanyalah sebuah ironi besar. Wajah Wang Zuo terbakar panas. Dia membencinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar berani memimpin pasukan Heaven One untuk menyerang Giant Net City. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Bisakah saya pergi dan memberitahu Ibu Batu, Anda idiot, Anda memilih orang yang salah. Tolong teruskan membaca di novel ringan, D0TC 0 meter. Bukankah ini mencari kematian? Tapi sekarang, tidak mungkin jika dia tidak pergi. Keberadaan Ye Yuan adalah bahaya laten yang sangat besar. Dia harus memberitahu Ibu Batu bahwa itu salah. Setelah tenang,
Wang Zuo menahan emosi gelisah saat dia melangkah ke dalam kehampaan. Detak jantung masih kuat. Wang Zuo menarik napas dalam-dalam, gelombang yang samar-samar terlihat keluar dari tubuhnya. Ini adalah metode komunikasi Wang Zuo dengan batu induk. Tiba-tiba, pukulan kuat itu tiba-tiba berhenti. Seluruh ruang hampa benar-benar akan runtuh. Pada saat yang sama, seluruh kuil Dewa Darah mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Apakah langit akan runtuh? Di kuil Dewa Darah banyak orang tidak tahu alasan batin dan mulai panik. Dan pembangkit tenaga inti ras darah itu, masing-masing memiliki ekspresi serius. Mereka tahu bahwa batu induk sangat marah. Wang Zuo berlutut di depan Chaos Bloodstone, berkeringat dingin. Tekanan yang diberikan Chaos Bloodstone kepadanya terlalu besar. Dia tahu bahwa inilah konsekuensinya. Batu induk terpenting sebenarnya buta. Betapa memalukannya ini. Bahkan Lord Wang Zuo gemetar ketakutan di depan Chaos Bloodstone. Saint Sovereign Heaven kecil yang lemah itu benar-benar menipu asal-usul darahnya. Bagi Chaos Bloodstone, ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak kecil seperti semut itu. Terlalu lemah. Itu bisa mengubahnya menjadi abu dengan pikiran. Tapi itu adalah semut yang benar-benar menipu dia dari jejak asal darah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, batu darah kekacauan akhirnya menjadi tenang. Kekosongan yang awalnya runtuh sebenarnya mulai diperbaiki. Sebuah undulasi tak berwujud ditransmisikan keluar dari batu darah keos. Wang Zuo merendahkan, serangkaian fluktuasi lain mentransmisikan, menceritakan seluruh masalah Ye Yuan. The Chaos Bloodstone jatuh ke dalam keheningan. Jelas, anak kecil ini sangat mengejutkannya. Namun, tidak peduli seberapa tangguh, dia juga hanya seorang anak kecil. Di depan kekuatan absolut, skema apapun semuanya sia-sia. Tiba-tiba, setetes esensi darah melayang keluar dari Chaos Bloodstone. Justru setetes esensi darah dari tubuh Ye Yuan. Ketika Wang Zuo melihatnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Ye Yuan pasti sudah mati. Serangkaian lingkaran cahaya berwarna darah ditransmisikan keluar dari Chaos Bloodstone, memasuki setetes esensi darah itu. Wang Zuo terlihat bersemangat. Membunuh Ye Yuan praktis sudah menjadi prioritas utamanya. Begitu ibu batu bergerak, itu benar-benar tidak bisa melarikan diri. Setetes esensi darah ini adalah sandera. Yang menggelikan adalah bahwa Ye Yuan benar-benar berani menyerahkan esensi darahnya ke batu induk. Menggunakan setetes esensi darah ini, batu induk akan mampu memberikan serangan balik ke tubuh aslinya, secara langsung membunuh pihak lain. Tapi, 1 napas, 10 napas, 100 napas berlalu. The Chaos Bloodstone tidak memiliki aktivitas apapun. Apa-apaan? Apakah membunuh surga berdaulat sejati membutuhkan waktu begitu lama? Bang! Setetes esensi darah itu meledak, langsung berubah menjadi ketiadaan. Batu ibu kekacauan yang sudah tenang menjadi marah lagi. Wang Zuo memiliki wajah tertegun. Apa yang sedang terjadi? Batu induk tidak bisa membunuh Ye Yuan. Gelombang menyebar, dan Wang Zuo langsung mengerti. Setetes esensi darah ini bukan milik Ye Yuan. Wang Zuo tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Ini, terlalu tak terbayangkan. Ye Yuan menggunakan esensi darah orang lain untuk berpura-pura. Selanjutnya, itu benar-benar bahkan berhasil. Eksistensi seperti apa Chaos Bloodstone itu? Dia sangat tahu. Eksistensi kuat yang mampu menciptakan ras benar-benar eksistensi yang melihat semua kehidupan dengan tajam. Tapi itu sebenarnya ditipu oleh seorang lelaki kecil yang bahkan tidak mencapai alam kaisar. Tentu saja, jika dia tahu bahwa gumpalan pedang Dao yang ditinggalkan Ye Yuan saat ini terbengkalai di batu darah keos dengan tenang, dia pasti akan lebih terkejut lagi. Riak gelombang lainnya menyebar. Wang Zuo membangunkan dirinya lagi. Masih ada asal darah. Esensi darah bukan milik Ye Yuan, tetapi asal darah diberikan kepada Ye Yuan. Jelas, Chaos Bloodstone benar-benar marah. Kekuatan asal yang kuat keluar darinya, langsung melewati kehampaan dan menjangkau ke kejauhan. Jauh jangkauannya, tak terkendali, tetapi dengan kekuatan tak terbatas. Itu di sini. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, langsung memuntahkan seteguk kabut darah. Kekuatan itu belum tiba, dan dia sudah merasakan tekanan tanpa batas. Ekspresi hegemon langsung berubah. Terlalu kuat. Apakah ini kekuatan dari Chaos Bloodstone? Sebenarnya masih ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di dalam perebutan darah.
Terlalu menakutkan. Rambut Divine Lord berdiri tegak, merasakan tekanan yang sangat besar. Sangat kuat. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di dunia ini? Sungguh kekuatan yang jahat. Setelah benda ini lahir, saya khawatir seluruh 33 surga akan jatuh ke dalam keputusasaan. Petik 2. Kekuatan asal ini sangat tirani. The Chaos Bloodstone berhenti menyembunyikan dirinya. Itu juga tidak perlu disembunyikan lagi. Asal-usul darah sudah diberikan pada Ye Yuan. Berbagai ras surgawi secara alami tahu tentang keberadaannya juga. Di dalam tubuh Ye Yuan, gumpalan asal darah itu sudah ingin menimbulkan masalah, hampir keluar dari tubuhnya. Begitu muncul, itu pasti akan meledakkan seluruh tubuhnya. Di tubuh Ye Yuan, kulitnya mulai terbelah, kabut darah menyembur keluar seperti bebas. Untuk apa kamu masih pingsan? Masih tidak bergerak, Ye Yuan akan mati. Hegemon Cloudmoon meraung, kekuatan asal yang sangat kuat membanjiri dengan gila-gilaan, langsung menyuntikkan ke tubuh Ye Yuan. Yang lain juga tiba-tiba terkejut, satu kekuatan asal yang kuat demi satu langsung menembak ke tubuh Ye Yuan. Ye Yuan hanya merasa ada gas kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya yang saat ini berputar-putar dengan gila. Gas-gas kuat ini seperti satu bom demi satu yang bisa meledakkannya menjadi berkeping-keping kapan saja. Satu kekuatan asal demi satu menekan asal darah. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Ye Yuan telah menjadi medan perang. Medan perang bagi kelompok hegemoni dan batu darah kekacauan untuk bergulat dengan kekuatan. Ini benar-benar menari di ujung pisau. Satu kesalahan langkah dan Ye Yuan akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa. Ini adalah medan perang tanpa suara. Itu tidak akan mengejutkan langit dan membuat gempa bumi. Tapi itu benar-benar berbahaya sampai ekstrim. Segera, kekuatan asal Chaos Bloodstone tiba-tiba turun. Perasaan itu seperti kapal perang raksasa yang menutupi langit dan menutupi matahari saat turun. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kedua mata Ye Yuan menjadi gelap, hampir pingsan.